Episode 1421 Pemujaan Joss Flame. Api ethereal bukanlah salah satu dari 5 elemen dunia. Di puncak api jasmani, ada peluang untuk memecahkan kehampaan dan mengubahnya menjadi api ethereal yang dapat memadamkan segalanya. Semua emosi adalah bahan bakar untuk api ethereal, jadi emosi seseorang tidak bisa berfluktuasi ketika melawan seseorang dengan api ethereal. Sebagai seorang kultivator langkah ketiga, tidak hanya kultivasi guru Simo yang kuat, ia juga memiliki kendali penuh atas emosinya. Jika dia tidak ingin marah, dia tidak akan marah. Jika dia tidak ingin emosi muncul, dia bisa membuat semua emosinya seperti air yang tenang. Namun, ada sedikit keterkejutan dalam diri Master Simo. Ada sedikit gejolak emosi. Awalnya ini mustahil, tapi ternyata terjadi. Tuan Simo tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa hal itu terjadi. Saat dia merasa terkejut, api ethereal keluar dari tubuhnya dan membakar sekelilingnya dalam sekejap mata. Api ethereal yang mengerikan ini menyebabkan ekspresinya berubah. Perubahan ekspresinya menyebabkan emosinya berfluktuasi sekali lagi. Hal ini menyebabkan api ethereal menyala lebih hebat lagi. Burung vermilion tua melihat ini dan menunjukkan cibiran yang hampir tidak terdeteksi. Beberapa tamparan itu bukan hanya untuk memberimu pelajaran, tapi juga untuk menanamkan benih api ethereal ke dalam tubuhmu. Kalau tidak, akan terlalu sulit baginya untuk melawan kultivator langkah ketiga. Anak kecil, apakah kamu dapat memanfaatkan peluang ini akan bergantung pada kamu. Wang Lin telah memikirkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Melihat api ethereal mengamuk, ada kilatan rasa dingin di matanya. Menekan luka-lukanya sebelumnya, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Ekspresi Wang Lin sangat ganas dan dia mengarahkan api 9 warna ke mata kirinya. Itu berubah menjadi api ethereal dan menembaki Master Simo. Api ethereal tidak cukup. Api surgawi ethereal, kumpulkan untukku. Wang Lin melangkah maju dan melambaikan lengan bajunya. Hembusan angin menyapu para kultivator yang menyaksikan pertempuran ini. Angin ini mengandung suhu tinggi. Ketika api itu melanda, lebih banyak api ethereal yang lahir karena emosi mereka yang berfluktuasi. Api ethereal ini tidak membakar mereka, namun segera membentuk naga api ethereal di dalam tubuh mereka masing-masing. Dalam sekejap, naga api ini keluar dari tubuh para kultivator. Sebanyak 36.794 naga api ethereal muncul di dunia. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin tidak melawan Master Simo sendirian. Dia telah mengumpulkan emosi semua orang di sini untuk melawan Master Simo. Di dunia kultivasi, tidak ada yang bisa melakukan ini dengan kekuatan api selain Wang Lin. Bukan burung vermilion generasi keempat atau bahkan burung vermilion generasi kedua. Meskipun api ethereal mereka kuat, tetap ada batasnya. Mereka hanya bisa melepaskan tapi tidak bisa menyerap. Namun, api ethereal Wang Lin mengandung kekuatan magnet dari Heaven Diving Bed. Setelah menyerap api ethereal, dunia bergemuruh. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan naga api ethereal yang tak terhitung jumlahnya menyerang Master Simo. Dengan 9 naga api ethereal yang memimpin, banyak lagi yang mengikuti mereka. Mereka membentuk badai api ethereal yang menggemparkan surga. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat api ethereal menyala di Master Simo, badai api ethereal menyerbu tubuh Master Simo. Wajah Tuan Simo segera menjadi pucat dan dia segera mundur. Ada teror di matanya, tapi dia dengan cepat menekan emosinya. Sedikit lagi, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia bergegas maju dan berteriak, "Tuan Simo, apakah Anda masih ingat sekte penghancur surga?" Tubuh Tuan Simo yang mundur bergetar. Ada pergulatan di matanya, tapi dia menahan emosinya. "Tuan Simo, apakah Anda masih ingat saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, dan 16 saudara laki-laki yang Anda usir dari gua?" Wajah Tuan Simo menjadi pucat pasi dan tubuhnya bergoyang. "Tuan Simo, apakah Anda mengenali ini?" Wang Lin membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Giok ini adalah giok identitas Sima Mo dari sekte penghancur surga. Perjuangan di mata Master Simo menjadi semakin kuat, seolah-olah akan runtuh. "Tuan Simo, apakah Anda mengenali ini?" Wang Lin melambaikan tangannya dan sesuatu muncul di genggamannya. Itu adalah tulang binatang seukuran telapak tangan. Tulang binatang ini adalah alasan mengapa Sima Mo diusir dari sekte penghancur surga. Wajah Tuan Simo pucat dan matanya merah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia meraung ke arah Wang Lin, "Diam. Haruskah aku memanggilmu Tuan Simo atau Sima Mo?"
Kata-kata terakhir Wang Lin seperti sambaran petir, dan api ethereal melonjak ke seluruh tubuh Master Simo. Apinya menyala terang dan suara letupan terdengar dari dalam tubuh Tuan Simo. Rasa kegilaan muncul di mata Tuan Simo. Dia berhenti mundur dan membiarkan api ethereal membakar dirinya. Cahaya 7 warna mulai bersinar dari tubuhnya, tetapi warna ungu hampir sepenuhnya menekan 6 warna lainnya. Orang tua ini bukan Sima Mo, nama Daoisku adalah Master Simo. Master Simo sedang dibakar oleh api ethereal di dalam tubuhnya, dan dia batuk darah. Saat darah muncul, ia terbakar menjadi abu. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi ganas dan niat membunuh muncul di matanya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Dunia menjadi gelap dan keretakan spasial raksasa muncul karena Master Simo. Keretakan ini sangat besar, dan semua kultivator di sekitarnya dengan jelas melihat bahwa sepertinya ada dunia lain di dalam sana. Ada banyak planet kultivasi di dalam celah tersebut, dan ada banyak orang yang berlutut di sana. Joss Flame dalam jumlah besar keluar saat mereka beribadah. Buka alam Joss Flame milik orang tua ini. Jiwa murid, muncullah. Master Simo melambaikan lengan bajunya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di planet mulai bernyanyi. Suara itu menyatu menjadi suatu saat seperti mantra dan tiba-tiba keluar dari celah. Saat suara ini keluar, ilusi jiwa muncul di sekitar Master Simo. Jiwa-jiwa muncul secara massal dan memenuhi dunia dalam sekejap mata. Sekilas, jiwa-jiwa ini tidak terbatas, dan jumlahnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin menghitung semuanya dengan cepat. Masih banyak lagi yang belum muncul. Mata jiwa-jiwa ini dipenuhi dengan semangat dan melepaskan Joss Flames. Mantra Joss Flame. Mantra Joss Flame yang unik untuk kultivator langkah ketiga. Semua kehidupan akan dihancurkan oleh Joss Flame Spells. Para kultivator di sekitarnya menjadi gempar saat mereka mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani tetap dekat. Mata burung vermilion tua berbinar saat dia menatap Master Simo. Dia tidak mengungkapkan pemikiran ini. Murid-muridku, sembahlah aku. Master Simo meraung, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya membungkuk pada Master Simo. Dengan busur mereka, dunia bergemuruh dan angin Joss Flame muncul. Angin ini berwarna ungu dan menyapu ke arah Master Simo. Api ethereal di sekelilingnya meredup dan mulai padam. Dalam sekejap, api ethereal di sekitar Master Simo semuanya padam, tidak ada satu pun yang tersisa. Namun, jiwa-jiwa itu menjadi kabur, seolah-olah busur mereka telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Adegan ini sangat mengejutkan hingga ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Ini adalah langkah ketiga. Kultivator langkah ketiga seperti air Daois. Bahkan api ethereal pun bisa dipadamkan oleh Joss Flames. Bisakah saya benar-benar tidak menang? Mata Wang Lin dipenuhi keengganan. Tatapannya seperti kilat dan dia meraung di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia berada di langkah ketiga? Tepat pada saat ini, Tuan Simo tiba-tiba berbalik. Matanya dingin saat dia menatap Wang Lin dan meraung. Murid lelaki tua yang tak ada habisnya ini menciptakan Joss Flames untukku. Tanpa mencapai langkah ketiga, Anda tidak dapat menahan kekuatan Joss Flames. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan membiarkanmu mati. Murid Joss Flame, sembahlah dia sekali. Orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu bisa menahan penyembahan murid-muridku yang tak ada habisnya. Tuan Simo menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ujung jarinya, jiwa tak berujung di dalam alam Joss Flame milik Master Simo berbalik menghadap Wang Lin. Jumlah muridnya tidak dapat dihitung. Bahkan Wang Lin merasa kaget saat berhadapan dengan murid Joss Flame yang tak ada habisnya. Ibadah Joss. Kata-kata Guru Simo bergema dan jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya membungkuk pada Wang Lin. Kekuatan satu busur membentuk angin ungu yang menyapu Wang Lin. Wang Lin merasakan kekuatan tak dikenal datang dari segala arah, dan saat kekuatan itu meremas tubuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa. Kekuatan sobek datang dari tubuhnya, ingin mencabik-cabiknya. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena kekuatan datang dari dunia itu sendiri. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan tahan terhadap pemujaan murid-murid Joss Flame saya. Berani menantangku sebelum mencapai langkah ketiga, sombong. Mata Tuan Simo sepenuhnya berwarna ungu dan memancarkan kilatan cahaya ungu. Namun, meski dia diselimuti cahaya ungu, ada api samar seukuran kuku di antara alisnya. Wang Lin tiba-tiba melihat orang kecil duduk di dalam api. Orang kecil ini tampak persis sama dengan Tuan Simo, dan dua aliran air mata mengalir dari matanya. Selamatkan aku. Saat angin ungu tiba, Wang Lin sepertinya mendengar suara samar yang datang dari api di antara alis Tuan Simo. Tuan Simo memiliki begitu banyak murid Joss Flame.
Ekspresi burung vermilion tua berubah dan dia akan maju untuk membantu. Namun, saat dia mengambil langkah, suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Leluhur, junior bisa melakukan ini. Episode 1422 Segel Alam Joss Flame. Ekspresi Tuan Simo muram. Meskipun kata-katanya mengandung niat membunuh, dia tidak akan berani membunuh Wang Lin di hadapan burung vermilion yang lama. Jika dia melakukan hal seperti itu, dia akan menghadapi kematian. Jika dia tidak membunuh Wang Lin, burung vermilion yang lama tidak akan bisa mempersulitnya. Lagi pula, dia memiliki Dewan Kedaulatan dan penguasa yang berdiri di belakangnya. Dia telah menggunakan Joss Flame Worship dengan tujuan untuk melukai Wang Lin secara serius dan memaksa Wang Lin mundur. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa berkata apa-apa dan dia bisa pergi dengan selamat. Kekuatan pemujaan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin ungu yang menyerang Wang Lin dari segala arah. Sekilas, sepertinya seluruh dunia telah diwarnai ungu. Mantra Joss Flame ini sangat menggemparkan dan cukup kuat untuk menghancurkan kultivator Heaven's Blade yang kelima. Namun, esensi guntur Wang Lin telah lengkap dan esensi apinya telah mencapai api ethereal. Dia juga pernah bertarung melawan air Daois, jadi meskipun dia menghadapi krisis ini, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, niat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung melawan kultivator langkah ketiga. Ketika dia menghadapi Daois Water, dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Namun, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat selama berada di sistem bintang kuno. Sebelumnya, dia hanya bisa membela diri, tapi sekarang dia bisa melawan. Melihat angin ungu mendekat, guntur menyambar dari mata kanan Wang Lin. Dia maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Alam guntur kuno, buka. Dunia bergemuruh, retakan besar lainnya muncul di langit yang tertutup oleh angin ungu. Keretakan ini selebar 10.000 kaki dan sepertinya telah merobek warna ungu hingga muncul di hadapan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di dalam celah, dan itu mengeluarkan aura kuno. Raungan naga petir kuno bergema di dalam. Saat guntur menyambar dari dalam celah, tubuh raksasa naga guntur kuno muncul. Guntur tak berujung keluar dari celah dan mengamuk di dalam angin ungu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat alam guntur kuno dibuka oleh Wang Lin, tato guntur di mata kanannya terbang menuju celah. Di saat yang sama, suara gemuruh yang mengejutkan dari celah tersebut menekan semua suara guntur. Kepala naga guntur raksasa kuno muncul dan menyerang tato guntur. Dalam sekejap, naga petir kuno menyatu dengan salah satu petir yang menyertainya di sekitar tato petir, menyebabkan kekuatan petir yang menyertainya meningkat pesat. Ini belum berakhir. Dalam sekejap, lebih banyak naga petir muncul dan dengan cepat menyatu dengan petir yang menyertainya sebelum angin ungu tiba. Alam guntur kuno akan menjadi sumber esensi guntur saya dan 9 naga guntur kuno akan memberdayakan guntur yang menyertai saya. Saya memanggil puncak guntur surgawi. Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Rambut panjangnya berkibar dan dia menunjuk ke depan. Mantra Wang Lin yang paling kuat selain esensi apinya adalah esensi gunturnya. Setelah melahap petir abadi dan pencarian jiwa klan guntur sebar kepada kepala tetua, mantra guntur Wang Lin telah mencapai puncaknya. Jika tidak demikian, bagaimana dia bisa menyebabkan gerbang Void muncul hanya dengan esensi guntur ini dan kemudian mendorongnya hingga terbuka sedikit? Saat dia menunjuk, 9 guntur yang menyertainya berputar dengan cepat di sekitar esensi guntur dan memulai pertempuran melawan angin ungu yang datang. Dari jauh, terlihat retakan setinggi 10.000 kaki itu berbentuk seperti sambaran petir. Petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak masuk dan keluar membuatnya tampak lebih seperti sambaran petir. 9 guru yang menyertainya membentuk badai petir yang mengguncang surga. Angin ungu berubah menjadi badai ungu yang melanda seluruh dunia. Saat murid Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya membungkuk, ia mendekat. Badai petir Wang Lin memiliki 9 naga guntur kuno yang berputar di dalamnya, menciptakan kekuatan yang kuat. Ia juga mendapatkan kekuatan guntur yang kuat dari alam guntur kuno. Gemuruh, 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 gemuruh. Tabrakan kedua badai tersebut menyebabkan planet Kaisar Agung bergetar. Aura destruktif menyebar seperti tangan raksasa yang menyapu bumi. Kura-kura raksasa itu menjerit sedih dan tiba-tiba pingsan. Runtuhnya kura-kura raksasa menyebabkan arena hancur. Hal ini menyebabkan para kultivator di sekitarnya batuk darah dan membuangnya jauh-jauh. Badai petir tiba-tiba meledak dan pecah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. 9 petir yang menyertainya terlempar ke belakang dan bahkan keretakan pada alam guntur kuno mulai terdistorsi seolah-olah akan menghilang. Badai ungu juga bergetar.
Mayoritas darinya runtuh sebelum esensi guntur Wang Lin. Jiwa Ghost Flame di sekitarnya terpengaruh dan mulai runtuh dalam skala luas. Itu seperti tangan tak kasat mata yang bergerak melintasi langit, memusnahkan semua jiwa Ghost Flame. Pakaian Tuan Simo berkibar dan matanya berbinar. Di bawah pengaruh gelombang kejut, dia melambaikan tangannya dan meraung, jiwa Ghost Flame orang tua ini tidak ada habisnya. Bahkan jika kamu menghancurkan ini, aku punya lebih banyak. Murid alam Ghost Flame, muncul sekali lagi. Setelah dia meraung, semakin banyak jiwa yang akan keluar dari celah raksasa yang menuju ke alam Ghost Flame milik Master Simo. Darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin. Wajahnya pucat dan dia mundur beberapa langkah. Namun, saat dia mundur, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan niat bertarung yang mengerikan. Dia memaksa dirinya untuk berhenti mundur dan maju seperti meteor. Dia melambaikan tangan kanannya dan daun kuning layu muncul di tangannya. Saat daun itu muncul, bintang dewa kuno Wang Lin muncul di antara alisnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Ini adalah darah dewa kuno. Darah jatuh ke daun kuning yang layu, menyebabkannya mengeluarkan lampu merah. Wang Lin melambaikan tangannya dan daun merah itu melesat ke arah Master Simo. Itu sangat cepat dan ditutup dalam sekejap. Itu seperti angin kencang dan langsung tumbuh hingga berukuran 1000, 10.000, 100.000 kaki. Daun kuno. Salah satu harta karun yang diperoleh keserakahan di tempat misterius itu. Bahkan dengan tingkat kultivasi keserakahan, ketika dia menggunakannya, dia bisa menutup jalan Wang Lin. Wang Lin tidak bisa memecahkannya dan harus menghindarinya. Saat ini Wang Lin menggunakannya sebagai dewa kuno setelah memeliharanya dengan darah dewa kunonya. Dia juga menggunakan metode yang tepat untuk mengendalikannya, jadi kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat keserakahan menggunakannya. Satu daun untuk menutupi langit. Daun kuno langsung terbang melewati Master Simo dan muncul di samping alam Ghost Flame miliknya. Itu menutupi keretakannya. Segel untukku. Segel. Segel. Raungan Wang Lin bergema dan daun kuno itu bersinar seperti tanda penyegel. Saat itu menempel di alam Ghost Flame milik Master Simo, ia melepaskan kekuatan penyegelan yang kuat. Di bawah kekuatan penyegelan daun kuno, alam Ghost Flame bergetar, dan tidak ada satu jiwa pun yang bisa keluar. Perubahan mendadak ini mengejutkan Guru Simo dan ketakutan muncul di matanya. Dia belum pernah mendengar tentang harta karun yang bisa menyegel alam Ghost Flame dari kultivator langkah ketiga. Ini, harta macam apa ini? Tidak hanya Master Simo yang terkejut, tetapi bahkan murid burung vermilion tua pun menyusut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak kecil itu memiliki harta karun seperti ini. Wajah Grandmaster Yun Luo menjadi semakin pucat dan ketakutan di matanya tidak dapat disembunyikan lagi. Pikirannya bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia ingat dengan jelas gambar di mana sosok itu melambaikan tangannya dan 99 daun ini tampak menyegel sistem bintang kuno. Mereka benar-benar menyegel mantra Dao Surgawi yang sangat kuat yang diluncurkan oleh banyak kultivator sistem bintang kuno. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan daun kuno untuk menyegel alam Ghost Flame milik Master Simo, dia tidak mundur melainkan menyerang Master Simo. Wang Lin tiba dalam jarak 1000 kaki dari Master Simo dan meraung, jiwa iblis kuno, keluar. Kabut hitam mulai muncul dan langsung menyebar. Itu berubah menjadi orang kecil seukuran Wang Lin. Itu adalah jiwa iblis kuno. Saat orang kecil ini muncul, dia mengeluarkan raungan tajam ke langit. Energi iblis mengelilinginya dan tombak halus tiba-tiba muncul. Kemudian orang kecil itu memutar tombaknya dan menyerang ke arah Master Simo. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Simo, tapi saat niat membunuhnya meningkat, api ethereal di dalam dirinya menyala sekali lagi. Dia mengabaikan api ethereal dan mengambil langkah maju. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya ungu bersinar terang. Orang tua ini telah mencapai prestasi besar bagi penguasa dan dianugerahi Dao ungu dari Dao 7 warna. Itu adalah sumber kegilaan, dan selama hartamu memiliki roh, harta itu akan menjadi gila karena pengaruh Dao unguku. Tangan kanan Tuan Simo sepertinya meraih semua warna ungu di dunia dan kemudian dia melambaikan tangannya. Gemuruh menggelegar bergema dan kabut ungu menutupi jiwa iblis kuno Wang Lin. Jiwa iblis kuno mengungkapkan kegembiraan dan berteriak kegirangan. Bahkan sebelum kabut ungu mendekat, ia bergegas naik. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Iblis kuno sebagai iblis paling kuat di dunia, jadi bagaimana mungkin ia takut akan kegilaan? Semakin banyak kegilaan yang ada, semakin kuat sifat jahatnya. Setelah melahap sebagian kabut ungu, matanya menjadi merah. Ia kemudian menembus kabut ungu dan menyerang ke arah Master Simo.
Episode 1423 Individu Terkemuka. Tombak kabut yang dikelilingi oleh jiwa iblis kuno terlalu cepat dan langsung mendekati Master Simo, menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia sudah mengira Wang Lin menjadi kuat, tapi dia tidak mengira Wang Lin akan sekuat ini. Anak ini belum mencapai langkah ketiga, tapi dia sudah bisa melawan saya. Jika dia mendobrak gerbang Void, aku tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dia juga mengetahui masa laluku, jadi dia jelas berasal dari alam dalam. Orang ini harus mati. Sayangnya, saya tidak bisa membunuhnya saat kita berada di planet Kaisar Agung. Tuan Simo tidak mundur dan malah ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun, saat dia mengungkapkannya, ekspresinya berubah. Dia kemudian batuk darah dan mundur. Sialan, Tuan yang berdaulat benar, semua kultivator api etiril harus mati. Brengsek. Api etiril ini tidak dapat dihindari, dan selama masih ada sedikit emosi, api tersebut akan terus menyala. Mengakhiri pertarungan ini buruk bagiku. Tuan Simo melambaikan tangan kanannya dan sebuah gulungan sutra putih muncul di genggamannya. Ada noda darah seperti bunga plum di atasnya, dan noda darah ini sangat mengejutkan. Tuan Simo melempar gulungan itu dan gulungan itu mulai berkibar. Noda darah bunga plum berubah menjadi kabut merah di hadapan Tuan Simo. Desahan keluar dari dalam kabut. Wang Lin dengan jelas melihat sosok cantik keluar dari kabut. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas wajah sosok ini, karena ia mengenakan kerudung putih. Ia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menekan jiwa iblis kuno. Kekuatan waktu keluar dari tangan wanita itu. Hal ini menyebabkan area di depannya terdistorsi dan menyelimuti jiwa iblis kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin melangkah maju. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan bintang dewa kuno mulai berputar dengan cepat. Cahaya hantu dengan cepat muncul dari bintang pertamanya. Dalam sekejap, tungku raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Tungku ini sangat besar dan aura kuno menyebar darinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah saat tungku itu muncul, ia mengelilingi Tuan Simo dan wanita itu dari kabut merah. Harta karun dewa kuno kerajaan, Kaisar Tungku. Ekspresi Tuan Simo berubah dan dia mendongak. Dia mengambil langkah dan hendak membawa wanita dari kabut merah untuk meninggalkan Kaisar Furnace. Tetapi pada saat ini, mata Wang Lin bersinar merah dan dia menunjuk ke arah Master Simo. Dia meraung, berhenti, berhenti, berhenti. 3 perhentian seperti 3 sambaran petir, dan Wang Lin batuk 3 suap darah. Dia terlihat putus asa, tapi kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Dengan melampaui batas kemampuannya, dia mampu menghentikan tubuh Master Simo sejenak. Jeda ini memberi Wang Lin peluang besar. Harta karun dewa kuno kerajaan, aktifkan. Wang Lin mengabaikan luka-lukanya dan tangannya membentuk segel. Tungku kaisar mulai berputar dan aura kuno menyebar. Hari ini, saya akan menyempurnakan Anda, seorang kultivator langkah ketiga. Wang Lin mengambil satu langkah dan duduk di atas tungku. Dia meletakkan tangannya di atas tungku dan api keluar dari mata kirinya. Api 9 warna dengan cepat mengelilingi tungku. Tato guntur muncul di mata kanannya dan petir tak berujung memasuki tungku. Api membantu guntur dan guntur memperkuat api saat pemurnian gila ini dimulai. Para kultivator di sekitarnya telah tersingkir, tetapi mereka tidak mau menyerah untuk mengamati pertempuran sekali seumur hidup ini. Adegan ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Menyempurnakan kultivator langkah ketiga. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu menyempurnakan kultivator langkah ketiga. Kaisar muda ketiga ini memiliki kultivasi yang sangat kuat. Menakjubkan. Sulit dipercaya. Kaisar muda ketiga ini gila. Apakah dia pikir dia sedang memurnikan pil? Kegaduhan yang dipenuhi dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Lupakan mereka, bahkan mata burung vermilion tua pun melebar. Dia tidak bermaksud agar Wang Lin menang melawan Master Simo. Selama mereka mencapai hasil imbang dengan dia membantu secara rahasia, itu sudah cukup bagi Wang Lin untuk memamerkan kekuatannya. Untuk dapat melawan kultivator langkah ketiga hingga seri sebagai kultivator langkah kedua akan cukup untuk mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Meskipun dia akan membantu secara rahasia, dan dia menghalangi Master Simo untuk menggunakan gerakan membunuh apapun, fakta tetaplah fakta. Namun, Wang Lin akan menyempurnakan Master Simo. Adegan ini menyebabkan burung vermilion tua terkesiap. Bagus. Dia memang layak menjadi junior klanku. Tidak masalah apakah dia berhasil atau tidak. Hanya dengan memiliki keberanian untuk melakukan ini berarti dia adalah individu yang termasyur. Mata burung vermilion tua dipenuhi dengan kelegaan.
Selain alam Joss Flame yang disegel oleh daun kuno, satu-satunya yang tersisa hanyalah tungku kaisar. Wang Lin sedang duduk di atas dan terus mengisi tungku dengan esensi api dan gunturnya saat dia mulai memurnikan. Tungku kaisar adalah harta karun dewa kuno kerajaan, jadi kekuatannya sangat luar biasa. Sekarang setelah dikendalikan oleh Wang Lin, yang merupakan dewa kuno kerajaan, kekuatannya meningkat pesat. Bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat dan sejumlah besar kekuatan dewa kuno memasuki tungku kaisar. Tuan Simo ada di dalam tungku kaisar. Dia melihat sekelilingnya, yang dipenuhi kekacauan. Ekspresinya sangat jelek. Dia membeku sesaat dan kemudian terjebak di dalam tungku karena skema Wang Lin. Tungku belaka berani menjebakku. Master Simo membentuk segel dan melambaikan tangannya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya, membentuk dua lengan ungu raksasa yang menghantam dinding tungku. Kedua lengan ungu raksasa itu segera menghantam tungku, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar, dan seluruh tungku bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar karena tungku dan matanya menjadi dingin. Dia meludahkan darah ke tungku dan menutup matanya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan dewa kuno di dalam tubuhnya seperti orang gila dan terus menyempurnakan. Harta karun apa ini? Master Simo terus menggunakan mantra di dalam tungku kaisar, tetapi ketangguhan tungku ini membuatnya sangat murung. Saat dia terus membombardir dari dalam, suhu yang lebih panas mulai mengembun di dalam tungku. Seiring dengan panasnya, tangisan sedih perlahan datang dari segala arah. Mata Tuan Simo berbinar dan dia tiba-tiba menoleh. Apa yang dilihatnya membuat ekspresinya berubah drastis. Dia melihat sejumlah besar jiwa ilusi muncul di sekelilingnya. Jiwa-jiwa ini sangat besar. Mereka adalah iblis kuno dan iblis kuno. Jumlah mereka sangat banyak, dan tangisan sedih mereka menusuk pikiran Guru Simo, menyebabkan pupil matanya mengecil. Jiwa-jiwa ilusi ini mengelilingi Guru Simo, dan tangisan sedih mereka menjadi semakin intens. Jiwa-jiwa ini adalah kehidupan yang telah dimurnikan sampai mati di dalam tungku ini. Jiwa iblis kuno yang melawan wanita yang keluar dari kabut merah bergerak dan bergabung dengan jiwa di sekitarnya. Tidak mungkin membedakannya dari yang lain. Kabut merah menyusut dan wanita berkerudung putih diam-diam berdiri di samping Master Simo. Mustahil untuk melihat penampilannya, tapi sentuhan kelembutan yang dia ungkapkan sangat jelas terlihat. Tuan Simo menarik pandangannya dan dengan dingin mendongak. Dia dengan dingin berkata, bajingan kecil ini memiliki banyak harta, tapi jika dia berpikir dia bisa menjebakku, dia terlalu sombong. Tuan Simo mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Dia meraung, kuku Void Dewa 7 warna. Saat dia berbicara, 29 sinar cahaya 7 warna muncul di hadapan Master Simo. Cahaya 7 warna memenuhi tungku. Jiwa-jiwa di sekitarnya mundur seolah-olah mereka sangat takut pada 29 paku. Paku 7 warna, hancurkan tungku ini untukku. Tuan Simo melambaikan lengan bajunya. 29 paku 7 warna itu meraung saat mereka menyerbu ke sekeliling. Bang, 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 bang. Serangkaian dentuman keras bergema dan 29 paku 7 warna menancap di dinding tungku kaisar dan tanpa ampun menembusnya. Di luar, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tungku kaisar di bawahnya bergemuruh dan duri menonjol keluar dari sisinya. Sebanyak 29 duri yang melepaskan cahaya 7 warna mencoba menghancurkan tungku kaisar. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melambaikan tangan kanannya. Botol giok muncul di tangannya. Botol jiwa iblis. Sambil memegang botol ini, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah dewa kuno ke dalam botol. Dia meraung, sebagai dewa kerajaan kuno, saya memanggil 30.000 iblis kuno untuk membantu saya memurnikan. Energi iblis keluar dari botol. Bayangan iblis kuno keluar dari botol, dan setelah menyerap darah Wang Lin, mereka bergegas ke tungku kaisar. Di dalam tungku kaisar, mata Tuan Simo dipenuhi kegilaan. Tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah benda muncul di genggamannya. Benda ini adalah tulang binatang. Tulang ini tidak besar, lebarnya hanya sekitar 3 kaki, dan ada bekas telapak tangan yang jelas di atasnya. Jejak telapak tangan ini terpatri dalam pada tulang binatang dan bahkan jejak telapak tangan dapat terlihat dengan jelas. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana orang tua ini akan menghancurkan tungku ini. Tulang binatang ini diberikan kepadanya oleh penguasa, dan jejak telapak tangannya ditinggalkan oleh penguasa. Isinya kekuatan satu telapak tangan dari penguasa. Melihat tulang binatang di tangannya, tatapan rumit muncul di matanya. Tangan kanannya terangkat ke udara dan dia hendak menekan tulang binatang itu. Namun, pada saat ini, desahan samar terdengar dari belakangnya. Sima, temani aku pulang.
Baiklah. Tangan kanan Tuan Simo gemetar dan pergolakan muncul di matanya. Api kecil di antara alisnya bergetar hebat. Kita bisa mengembalikan kultivasi kita padanya. Ayo pulang. Oke. Pada saat ini, di luar tungku kaisar, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Tangannya membentuk segel dan dia menghela napas dalam-dalam. Nafas tak kasat mata ini jatuh ke tungku kaisar dan terbang. Mantra Dao. Dao mimpi. Wang Lin telah menciptakan 3 mantra dalam hidupnya. Malam terpisah, waktu mengalir. Akhirnya, mantra Dao yang dia pahami di alam Dao di dalam tempat tidur penentang surga. Mimpi Dao. N. Episode 1424 Mimpi Dao menanam iblis batin. Wang Lin hanya menciptakan 3 mantra dalam 2000 tahun kultivasinya. Sunderet Night sangat kuat, tetapi hukum asal-usulnya terlalu langka. Hanya pada saat fajar dia dapat menggunakan mantra itu tanpa mengeluarkan energi asalnya sendiri. Bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, jika dia ingin menggunakan Sunderet Night dengan paksa, dia harus mengubah ruang dan planet di sekitarnya untuk mencapai waktu yang tepat. Dia harus sangat berhati-hati saat melakukan ini. Sedangkan untuk Flowing Time, meski kalah dengan Sunderet Night dalam hal kekuatan, hukum waktu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan. Waktu adalah segalanya dan tidak terlihat. Itu sebanding dengan surga. Mantra ketiga Wang Lin dipahami setelah dia terluka parah dalam pertempuran melawan air Daois. Di perbatasan kematian, Wang Lin telah memasuki alam Dao yang sangat misterius di dalam Heaven Death Bed. Bahkan sekarang dia tidak yakin apa itu alam Dao. Di dalam alam Dao, 2 mantra muncul di benak Wang Lin. Yang pertama adalah mantra yang melukai Olsir secara serius dan merupakan mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8, Dream of Ancient Times. Yang kedua adalah mantra Dao pertama yang dia temui, mantra Dao Scatter yang digunakan oleh lelaki tua di alam 7 warna. Kedua mantra ini sangat kuat dan terukir dalam ingatan Wang Lin. Dalam 10 tahun yang dihabiskan Wang Lin di alam Dao, dia telah memahami kekuatan mengejutkan dari mimpi zaman kuno dan penyebaran Dao. Dream of Ancient Times adalah mantra Dewa Kuno, jadi tidak bisa digunakan seperti mantra seorang kultivator, meskipun Wang Lin adalah Dewa Kuno. Namun, dalam kehidupan Wang Lin, bahaya dan keberuntungan hidup berdampingan. Mantra Scatter Dao yang digunakan oleh lelaki tua di alam 7 warna telah membuka pintu mantra Dao untuk Wang Lin. Namun, mantra ini terlalu luar biasa. Biasanya, Wang Lin tidak akan bisa memahaminya, tapi meminjam alam Dao, Wang Lin telah menggunakan ketekunan dan kegigihan yang besar untuk menggabungkan keduanya ke dalam Dream Dao. Kembali ke lautan awan, di luar sekte iblis, Wang Lin baru saja mengujinya pada sesepuh Heaven's Blade. Jika Wang Lin tidak menunjukkannya, hati Dao sesepuh itu akan runtuh dan mati. Dream Dao, meskipun kedengarannya rumit, itu sebenarnya adalah sejenis iblis batiniah. Itu akan mengubah niat Dao pihak lain menjadi iblis batiniah dan menggunakannya untuk menghancurkan hati Dao mereka. Bahkan para kultivator yang tidak mengolah Dao memiliki iblis batiniah. Iblis batiniah itu adalah Wang Lin. Mantra Dao adalah mantra yang sangat misterius. Bahkan para kultivator langkah ketiga tidak memiliki banyak dari mereka. Hanya memiliki satu saja sudah sangat beruntung. Bahkan seseorang sekuat Dao Master Blue Dream hanya memiliki sedikit. Dream Dao dapat membawa seseorang kembali ke masa lalunya. Meski tidak bisa menyebarkan Dao seseorang seperti mantra orang tua di alam 7 warna, Wang Lin bisa menanamkan ingatan palsu. Ingatan palsu ini akan selamanya ada dalam pikiran mereka dan menjadi nyata. Ini menanam iblis batiniah. Nafas udara dari mulut Wang Lin adalah esensi Dao Wang Lin, yang memasuki tungku kaisar. Master Simo melihat bayangan di belakangnya dan terkejut. Bayangan ini telah menemaninya selama puluhan ribu tahun dan merupakan bagian dari hidupnya. Namun, sosok ini tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia seharusnya mati. Itu adalah rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Gulungan sutra putih adalah sesuatu yang dibawanya, dan darah itu telah dibatukkan oleh Tuan Simo karena kesedihan dan kemarahannya sendiri. Tubuh Tuan Simo bergetar dan ekspresinya berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tertegun di tempat dan benar-benar lupa tentang tulang binatang di tangannya, dia lupa meletakkan telapak tangannya di atasnya. Api seukuran paku di antara alisnya bersinar lebih hebat. Adik, apakah itu kamu? Apakah kamu yang berbicara? Tuan Simo menatap bayangan perempuan itu, dan pandangannya perlahan kabur. Kakak, cepat datang dan lihat. Sekelompok anggrek ungu tumbuh di sini. Kakak, jangan tidur terus-menerus, kamu berjanji untuk bermain denganku hari ini. Kakak.
Di sistem bintang laut awan, di sebuah benua di desa Fana, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun sedang cemberut sambil mendorong seorang anak laki-laki yang sedang tidur di sebelahnya. Lan kecil, biarkan aku tidur lebih lama. Tadi malam aku pergi bersama macan kecil dan mereka untuk mencuri telur, jadi aku sangat lelah. Anak laki-laki itu sedikit lebih tua. Setelah membuka matanya untuk menggumamkan beberapa kata, dia kembali tidur. Waktu seolah bergerak dan tahun demi tahun berlalu. Kakak, Tiger menindasku hari ini. Dia diam-diam menciumku. Di petak desa, seorang remaja laki-laki dan perempuan berjalan di bawah matahari terbenam. Remaja laki-laki itu membawa keranjang obat di belakang punggungnya. Saat dia berjalan, dia menguap. Gadis di sebelahnya mengenakan gaun bermotif bunga dan tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia sedang memegang sebatang rumput di tangannya, dan saat dia berbicara, dia menarik-narik rumput itu. Gadis itu menatap anak laki-laki itu dan dengan keras berkata, "Kakak, apakah kamu mendengarkan?" Saya dengar. Lan kecil, ayah dan ibu sudah tidak ada lagi. Bibi Tiger telah bersikap baik kepada kami tahun ini. Tiger bukan orang jahat dan kamu sudah tidak muda lagi. Bagaimana kalau kamu menikah dengannya?" Remaja laki-laki itu menguap sambil melihat adik perempuannya di sebelahnya. "Anda, bagaimana bisa ada saudara sepertimu? Aku yakin seperti kakak Hong Hong, dan kamu ingin aku menikahi adik laki-lakinya agar kamu bisa mempunyai kesempatan bersamanya. Aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu." Gadis itu menghentakkan kakinya dan menatap anak laki-laki itu. Wajah anak laki-laki itu memerah dan dia tertawa ketika dia mengganti topik untuk mengalihkan perhatian gadis itu. Tidak lama kemudian, keduanya tertawa sambil berjalan menjauh. Waktu berlalu sekali lagi dan masa muda telah berlalu. Kakak Hong Hong memiliki seseorang yang dia sukai. Kamu. Gadis itu sekarang berusia 16 tahun dan mekar seperti bunga yang indah. Pada saat ini, gadis muda itu menatap pemuda lemah di hadapannya dan berbicara dengan lembut. Tubuh pemuda itu kurus. Dia tidak tinggi dan kulitnya agak gelap, seperti sedang sakit. Namun, matanya bersinar seperti percikan di hati seorang gadis. Selama bertahun-tahun, gadis muda itu tahu bahwa meskipun kakak laki-lakinya tidak mau mengatakannya, dia sebenarnya sangat baik padanya. Selama dia menyukai sesuatu, kakak laki-lakinya akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Pemuda itu tersenyum. Giginya sangat putih dan semangatnya tampak jauh lebih baik. Setelah dia mendengar perkataan gadis itu, tangan kanannya menyentuh rambut adiknya dan dengan lembut dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, kakakmu tidak begitu rapuh. Impian kakakmu adalah menjadi abadi. Setelah kamu dan Tiger menikah, kakak akan mencari sekte untuk bergabung." Wajah gadis muda itu memerah dan dia berbisik, "Harimau sangat menyebalkan. Aku sudah memberitahunya sebelumnya bahwa jika kakak Hong Hong tidak menikah denganmu, maka aku tidak akan menikah dengannya." Pria muda itu tersenyum dan memperlihatkan tatapan lembut. Dia berbisik, "Kamu sudah dewasa dan sebentar lagi akan menjadi seorang wanita, jadi jangan mudah marah seperti anak kecil. Impian kakak sebenarnya adalah menjadi abadi. Aku tidak ingin menjalani sisa hidupku di tempat yang membosankan ini." Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. "Ya ampun, hidup si Mamo tidak akan biasa-biasa saja. Lan kecil, tunggulah kakakmu. Ketika saya sukses, saya akan kembali dan membantu Anda dan Tiger hidup selamanya. Mungkin aku akan punya beberapa keponakan saat itu." Haha, pemuda itu tampak bahagia. Gadis itu menatap pemuda di hadapannya. Setelah orang tuanya meninggal, kakak laki-lakinya menjadi langitnya, melindunginya. Matanya menjadi merah saat dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kakak pasti berhasil. Lan kecil akan menunggu kakak kembali. Oke. Kalau kamu menikah, kakak akan menyiapkan mahar yang banyak untukmu agar kamu menikah dengan penuh gaya." Tatapan pemuda itu terhadap adiknya dipenuhi kelembutan. Musik yang meriah bergema di desa biasa ini beberapa hari kemudian. Gadis muda itu mengenakan gaun pengantin dan membuka tirai sedan. Dia melihat keluar sudut sedan dengan sedikit kecemasan di matanya. Kemana kakak pergi? Kenapa dia tidak kembali? Semua tetangga pun bergegas datang untuk menghadiri pesta pernikahan di desa tersebut, membuat suasana menjadi sangat meriah. Ada juga anak-anak yang bermain-main di dalam sedan sambil menyanyikan lagu-lagu ceria. Orang-orang tua di sekitarnya semua melihat acara yang menggembirakan ini dengan senyum ramah. Tidak ada yang menyadari bahwa ada lebih dari 10 kuda mendekati desa. Ada lebih dari 10 pria kekar dengan ekspresi ganas menunggangi mereka, mengobrol satu sama lain. Suara kuda seperti naga bumi yang bergemuruh,
dan getarannya menyebar ke desa yang jauh. Tidak jauh dari sana berdiri sebuah gunung, dan gunung ini diselimuti awan sepanjang tahun. Rumor mengatakan bahwa ada makhluk abadi di gunung ini. Pada saat ini, ada seorang pemuda dengan senyum puas diri dengan cepat berjalan menuruni jalan pegunungan. Dia membawa keranjang obat di belakang punggungnya yang berisi banyak tumbuhan, bahkan ginseng. Ginseng ini sebesar lengan bayi. Kumisnya sangat panjang dan mengeluarkan sedikit energi spiritual. Raja ginseng ini seharusnya berumur 100 tahun. Untuk mendapatkannya, saya menghabiskan waktu beberapa hari. Itu seharusnya cukup untuk menjadi mahar Little Lan. Senyuman pemuda itu menjadi semakin cerah. Dia sudah setengah jalan menuruni gunung ketika dia dengan santai melihat ke desa. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya gemetar, dan dia tetap tidak bergerak. Dari jauh, api dahsyat berkobar di dalam desa. Episode 1425 mungkin hari itu akan tiba. Mata pemuda itu dipenuhi kegilaan dan perasaan buruk memenuhi tubuhnya. Tubuhnya menjadi dingin saat dia bergegas menuruni gunung. Mendaki gunung itu sulit, dan turun lebih sulit lagi. Saat ia bergegas, ia langsung terjatuh, meninggalkan banyak luka memar di tubuhnya dan membuatnya berdarah. Namun, pemuda itu mengabaikan semuanya dan terus berlari ke bawah. Itu pasti hanya api, itu pasti hanya api. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tubuh pemuda itu gemetar saat dia berlari turun seperti orang gila. Keranjang obat di punggungnya bergetar dan beberapa tanaman obat bahkan terjatuh, tetapi pemuda itu mengabaikan semuanya saat dia bergegas turun. Dalam perjalanannya, ia terjatuh beberapa kali, dan suatu saat sebuah dahan menimbulkan luka besar di kaki kanannya. Namun, dia mengabaikannya, dan kecemasan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, pemuda itu sampai di kaki gunung sambil terengah-engah. Dia bergegas menyusuri jalan setapak menuju desa. Hatinya bergetar dan ketakutan memenuhi tubuhnya. Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hati pemuda itu serasa menjerit, hampir memohon. Segala sesuatu di hadapannya tampak kabur selain jalan di bawah kakinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk sampai di jalan utama di luar desa. Ia hanya perlu menempuh perjalanan setengah kilometer lagi untuk melihat desa tersebut. Namun, meskipun dia tidak dapat melihat desa tersebut, dia dapat melihat api yang sangat besar. Samar-samar dia juga bisa mendengar tangisan sedih. Tangisan sedih itu menggetarkan surga, cukup untuk membuat bumi bergetar. Adik perempuan. Pemuda itu dengan cepat berlari ke depan. Tepat pada saat ini, getaran dari jalan menjadi lebih dahsyat, dan lebih dari 10 kuda bergegas mendekat. Beberapa pria kejam yang menungganginya memiliki pakaian berantakan, dan tawa jahat mereka terdengar. Haha, aku tidak menyangka desa kecil ini memiliki begitu banyak wanita cantik. Jika bukan karena harus menyelesaikan tugas tuan, saya benar-benar ingin mengambil beberapa. Ya, terutama pengantin wanita itu, dia sangat baik. Lebih dari 10 kuda ini dengan cepat melewati pemuda itu. Salah satu pria kekar itu segera mengangkat cambuknya dan mencambuk pemuda itu ke pinggir jalan. Bajingan kecil, kamu berani menghalangi jalan geng kuda kami. Enyahlah ke samping. Tubuh pemuda itu bergetar dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya dan dia pingsan. Lebih dari 10 kuda lewat, tawa mereka bergema. Waktu berlalu dan malam pun tiba. Angin dingin bertiup. Pemuda di pinggir jalan gemetar saat dia perlahan membuka matanya. Kebingungan memenuhi matanya, dan wajahnya pucat. Dia berjuang untuk berdiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan terhuyung-huyung saat dia berlari menuju desa. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa pada adikku. Tidak akan terjadi apa-apa. Setelah sekian lama, desa yang sudah terbakar muncul di hadapan pemuda di bawah sinar bulan. Pemuda itu gemetar ketika dia menatap desa di depannya dengan ketakutan. Dia menjerit sedih saat dia berlari ke depan. Adik, Lan kecil. Sambil berlari, pemuda itu memasuki desa. Bau asap yang menyengat masih terasa. Bau darah yang kental masih tertinggal di udara. Di tanah, selain darah hitam, ada mayat dengan mata terbuka yang menatap ke langit yang gelap. Pemandangan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa yang menjalar ke dalam hatinya dan hampir membuatnya pingsan. Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang sangat dia kenal. Mayoritas rumah di sekitarnya telah terbakar. Hanya sedan terang itu yang tidak terbakar. Dibandingkan dengan rumah yang terbakar, warna cerahnya terlalu mengejutkan. Pemuda itu menggigit bibir bawahnya. Tubuhnya gemetar dan dia diliputi kepanikan yang tak terlukiskan saat dia berjalan ke dalam rumah yang terbakar di sebelah sedan. Sesosok tubuh terjatuh di sana. Itu harimau.
Di samping harimau ada tubuh seorang wanita. Itu adalah saudara perempuan Tiger, Hong Hong. Pemuda itu hampir pingsan saat dia gemetar saat berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Dia melihat adik perempuannya. Ruangan yang terbakar masih memiliki beberapa balok yang berdiri, dan sehelai sutra putih diikatkan di leher seorang mayat perempuan yang menyedihkan tergantung di balok. Mayat perempuan itu berantakan dan darah keluar dari lubangnya. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke kejauhan, menunggu kekasihnya. Pemuda itu melihat ke mayat wanita dan batuk seteguk darah. Adik perempuan. Suara sedihnya bergema sepanjang malam di desa yang sunyi dan penuh kematian ini. Hal itu bertahan lama. Jangan menangis, Lan kecil, jadilah baik. Kakak tidak akan tidur lagi. Aku akan mengambilkan anggrek ungu itu untukmu, oke, jadi jangan menangis lagi. Lan kecil, ini ke-100 kalinya kamu bertanya padaku kemana ayah dan ibu pergi. Bukankah kakak memberitahumu bahwa mereka pergi ke suatu tempat yang jauh? Mereka akan menyusul, melihat Lan-Lan tumbuh dewasa, dan melihat Lan-Lan menikah. Jangan menangis. Karena kamu tidak menyukai Tiger, lupakan saja. Kakak tidak mengincar kakak perempuan Tiger seperti yang kamu katakan. Impian kakak akan menjadi abadi. Lan kecil, tunggu kakakmu. Saat aku sukses, aku akan kembali dan membantumu dan Tiger hidup selamanya. Saat kamu menikah, kakak akan menyiapkan mahar yang banyak untukmu agar kamu menikah dengan penuh gaya. Pemuda itu menitikkan air mata darah saat dia terjatuh. Dia menatap adik perempuannya dengan mata cekung. Beberapa hari kemudian, pemuda itu menguburkan semua mayat di desa dan menguburkan saudara perempuannya sendirian di atas gunung. Tempatnya sangat tinggi dan banyak anggrek ungu berbunga di sana. Jika seseorang duduk di ladang bunga, mereka akan melihat seluruh dunia. Adik perempuannya tidak meninggal karena penganiayaan, dia gantung diri. Pemuda itu menyimpan sehelai sutra putih yang dia gantung sendiri. Untuk sesaat, dia merasakan jiwa adik perempuannya ada di dalam sutra putih ini. Ketika dia meninggalkan desa, dia melihat ke belakang dan mengeluarkan sutra putih. Sebuah suara seindah bel bergema di telinganya. Kakak, bangun. Lihat ke sana, ada seikat anggrek ungu. Kakak, kemana ayah dan ibu pergi? Lan-Lan merindukan mereka. Kakak laki-laki. Pemuda itu menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, dan beberapa tetes darah jatuh ke sutra putih. Setelah menyebar, itu berubah menjadi bentuk bunga plum. Geng kuda. Ada kebencian yang sangat besar di dalam mata pemuda itu saat dia berjalan semakin jauh ke kejauhan. Kakak, aku akan menunggumu kembali. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, beberapa dekade berlalu. Bakat pemuda itu melampaui imajinasinya sendiri. Meski bukan yang terbaik, namun tetap mengejutkan. Dia telah memasuki sekte penghancur surga, dan dengan tekad yang tidak dimiliki orang biasa, dia menjadi pemimpin di antara generasi junior. Di markas geng kuda, total 1.400 anggota terbunuh dalam satu malam hujan. Tidak ada yang selamat. Bahkan kudanya pun disembelih. Sekitar 7 atau 8 anggota lama paling menderita sebelum kematiannya. Rasa sakit yang mereka derita tidak ditimbulkan melalui cara biasa, dan mereka melolong selama hampir setengah bulan sebelum akhirnya meninggal. Jiwa mereka telah diekstraksi dan mereka menderita karena dimurnikan, tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Namun, si Mamo masih merasakan sakit yang mirip dengan jarum yang menusuk jantungnya. Pelaku yang menyerang adik perempuannya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dari penggunaan pencarian jiwa, dia menemukan bahwa pelakunya tidak mengalami banyak penderitaan, dan dia tidak mau melepaskannya. Setelah kembali ke sekte, 100 tahun berlalu. Si Mamo telah mencapai tahap jiwa baru lahir dan menjadi yang terkuat di antara generasi muda. Dia menarik perhatian master sekte-sekte penghancur surga dan diterima sebagai murid master sekte tersebut. Di musim dingin, si Mamo turun dari sekte itu sekali lagi. Dia menggunakan mantra untuk menghitung reinkarnasi pelakunya dan memulai pembantaian. Kebencian macam apa yang bisa menyebabkan seseorang memburu pelakunya bahkan setelah pelakunya sudah meninggal dan melalui siklus reinkarnasi. Waktu berlalu. Wang Lin melihat semua ini di dalam ingatan Tuan Simo. Dia diam-diam merenung. Dia juga melihat puluhan ribu tahun kemudian, ketika Master Simo menyaksikan sesama anggota sekte mati di alam 7 warna. Tubuhnya terkena paku 7 warna dan dia dibawa pergi oleh penguasa. Aku, si Mamo, meskipun ditendang dari sekte penghancur surga, aku adalah anggota alam dalam. Bagaimana saya bisa menjadi anjing dari alam luar? Bagaimana saya bisa menyerahkan segalanya hanya untuk bertahan hidup dan menyerah pada godaan untuk mencapai langkah ketiga? Jika aku mati, aku mati.
Sebuah suara kuno datang dari dunia dan memasuki pikiran Sima Mo. Orang tua ini tidak hanya bisa mencegahmu dari kematian. Aku bahkan bisa mereformasi adikmu. Aku tidak bisa menghidupkannya kembali, tapi aku bisa membiarkannya tinggal di sisimu selamanya. Jika kultivasimu berhasil, mungkin kamu akan bertemu seseorang yang bisa membangkitkannya. Jika kamu mati sekarang, semuanya akan hilang. Pikiran Sima Mo bergetar. Ikutlah dengan orang tua ini. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Sima Mo dari alam dalam, tapi orang tua ini adalah bawahan penguasa. Aku memberimu nama, Tuan Simo. Di dalam tungku kaisar, mata Tuan Simo kabur saat air mata jatuh. Api seukuran paku di antara alisnya perlahan menyebar dan memenuhi dahinya. Di luar tungku kaisar, Wang Lin sedang duduk di atas tungku. Dia membuka matanya di bawah tatapan para kultivator di sekitarnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan berdiri. Dia melangkah maju dan melambaikan tangannya. Kaisar tungku gemetar dan menghilang. Sosok Master Simo terungkap. Wang Lin tidak sengaja meninggalkan apapun dalam ingatan Master Simo, tapi dia meninggalkan beberapa pemikiran. Dia sudah menyerah untuk menyempurnakan Master Simo. Pemurnian ini mungkin tidak akan berhasil karena Master Simo masih memiliki banyak harta karun. Pertempuran ini tidak akan ada gunanya jika terus berlanjut. Master Simo berdiri di udara dan merenung dalam waktu lama. Dia melambaikan tangan kanannya dan wanita itu menghilang ke dalam lengan bajunya. Dengan tingkat kultivasi Master Simo, dia samar-samar menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat rumit. Tolong beritahu aku, apakah perkataannya sebelumnya dari mantramu atau? Saya juga tidak tahu. Wang Lin menghela nafas. Jika aku adalah Sima Mo dan saudara perempuannya adalah Wan Er, bagaimana aku memilih? Wang Lin takut memikirkan jawabannya. Mungkin itu akan menjadi jawaban yang sama yang dia berikan kepada Sima Mo, atau dia sudah mendapatkan jawabannya. Episode 1426 akan pergi. Tuan Simo pergi. Grandmaster Yun Luo pergi bersamanya, dan mereka berdua menghilang dari planet Kaisar Agung di depan mata Wang Lin. Tidak ada hasil dalam pertempuran ini. Itu di luar dugaan semua kultivator di sini, termasuk burung vermilion yang lama. Namun, dengan kultivasinya yang kuat, dia secara samar-samar memperhatikan beberapa hal. Meskipun demikian, hal itu tidak akan menghalangi kebangkitan prestise Wang Lin di tanah jatuh. Di mata para kultivator di sini, pertempuran saja sudah cukup bagi mereka untuk melihat Wang Lin sebagai seseorang yang bisa menghadapi kultivator langkah ketiga. Seleksi penatua jatuh yang telah terputus terus berlanjut, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin lagi. Di tanah jatuh, planet terbengkalai tempat Liu Jinbiao dan Su Liguo berada telah digeledah dengan cermat oleh orang-orang dari klan burung pipit api. Bagi klan burung pipit api, ujian yang diadakan di planet Kaisar Agung adalah kesempatan luar biasa bagi mereka. Saat mereka mencari dengan hati-hati, klan burung pipit api menemukan Liu Jinbiao, yang sedang berkultivasi secara tertutup di bagian terdalam planet ini, dan walinya, Su Liguo. Setelah pertempuran sengit, Liu Jinbiao ditangkap dan diam-diam dikirim dari tanah jatuh untuk bertemu dengan leluhur klan burung pipit api, yang sedang menunggu di luar. Ekspresi Liu Jinbiao muram dan dia tidak berbicara sama sekali. Namun, dia mengeluarkan aura master dari satu generasi. Aura tak kasat mata dari seseorang yang sudah lama memegang kekuasaan dan mampu membunuh ribuan orang hanya dengan satu kata. Ketika Liu Jinbiao dibawa keluar dari tanah jatuh, leluhur klan burung pipit api, yang dengan hati-hati tetap berada di luar dan tidak berani masuk, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Dia mengambil langkah ke depan, mengabaikan pemujaan terhadap klan burung pipit api, dan telapak tangan kanannya berubah menjadi api yang langsung menghantam Liu Jinbiao. Ekspresi Liu Jinbiao tidak menjadi panik. Matanya berisi tatapan kuno saat dia dengan dingin menatap leluhur klan burung pipit api. Tatapannya yang tenang menyebabkan pikiran leluhur klan burung pipit api bergetar. Aura dan tekanan ini hanya milik seseorang yang sudah lama memegang kekuasaan. Jika orang ini benar-benar burung vermilion, dia seharusnya seperti ini. Sambil mendengus dingin, tangan kanan leluhur mendarat di tubuh Liu Jinbiao. Api menyerbu ke dalam tubuhnya, dan setelah api melanda, dia mengerutkan kening. Liu Jinbiao mencibir dan berkata, "Klan burung pipit api kecil, kamu diam-diam menyerangku ketika orang tua ini terluka parah. Sama seperti nenek moyangmu, hanya badut." Mata leluhur klan burung pipit api berbinar dan sebagian keraguannya hilang. Ketika dia memeriksa tubuh Liu Jinbiao, dia menemukan tidak banyak api di dalamnya.
Ketika dia mendengar kata-kata Liu Jinbiao, meskipun keraguannya telah memudar, itu tidak cukup. Dia melambaikan tangan kanannya dan luka muncul di tangan kanan Liu Jinbiao, dan banyak darah mengalir keluar. Darah ini diambil oleh leluhur klan burung gereja api dan ia membentuknya menjadi sebuah bola. Setelah menciumnya, kegembiraan muncul di matanya, dan setelah sedikit ragu, dia melahapnya. Ketika darah masuk ke perutnya, itu berubah menjadi kekuatan api yang kuat yang meletus di dalam tubuhnya. Sebuah ilusi segera muncul di belakang leluhur klan burung pipit api. Seekor burung api yang dipenuhi api membuka sayapnya, dan di depannya ada burung vermilion yang lebih kecil. Burung vermilion ini tampak terluka parah dan buram. Setelah bertarung dengan burung api beberapa saat, burung api itu melahap burung vermilion. Setelah melahap burung vermilion, api di sekitar burung api itu meletus dan mulai berubah. Ia menjadi semakin mirip burung vermilion. Bagus. Itu memang burung vermilion. Nenek moyang klan burung pipit api dipenuhi dengan ekstasi. Dia tertawa ketika tangan kanannya mendarat di kepala Liu Jinbiao. Tingkat kultivasi leluhur klan burung gereja api sangat tinggi, jadi dia secara alami berhati-hati dan paranoid. Setelah menguji beberapa kali, meski dia yakin, dia tetap menggunakan mantra pencarian jiwa. Dalam pandangannya, segala sesuatu di dunia ini bisa saja salah. Hanya pencarian jiwa yang benar. Api menyerbu ke arah tangan kanannya, yang berada di atas kepala Liu Jinbiao, dan dia mulai mencari jiwa. Kenangan melintas di benaknya, dan sesaat kemudian, leluhur klan burung pipit api menunjukkan senyuman puas. Meski masih ada keraguan, orang ini pastinya adalah burung vermilion generasi ke-6. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa pergi Liu Jinbiao. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak saat dia menggunakan mantra yang kuat untuk membawa Liu Jinbiao kembali ke markas klan burung pipit api. Saat leluhur klan burung pipit api membawa pergi Liu Jinbiao, Wang Lin, yang sedang duduk di sebelah danau tempat burung vermilion tua sedang memancing naga itu, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Dao penipuan Liu Jinbiao sungguh brilian. Bahkan leluhur klan burung gereja api telah ditipu. Sekarang saya harus bersiap dan menunggu Liu Jinbiao dibawa ke tanah suci klan burung gereja api. Mata Wang Lin bersinar saat tangannya membentuk segel dan pembatasan mengelilingi tubuhnya. Semakin banyak pembatasan muncul hingga mereka membentuk formasi di sekelilingnya. Formasi ini memiliki kemampuan untuk memindahkan Wang Lin menggunakan metode khusus. Saat senja, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Leluhur, Junior memiliki seorang pelayan di tanah jatuh bernama Zong Big Red. Saya harap bisa menjaganya atas nama saya." Burung vermilion tua sedang duduk di samping danau dengan pancing di tangannya dan sebotol anggur diletakkan di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia melihat ke belakang dengan kebaikan di matanya. "Apakah kamu siap?" Wang Lin mengangguk. "Masih ada beberapa harta lagi yang harus disempurnakan, maka saya hanya perlu menunggu pihak lain mengaktifkan formasi." Burung vermilion tua meletakkan pancingnya dan mengambil minuman dari kendi. Lalu dia berkata, "Saya telah memberikan metode mengendalikan naga api kepada Anda. Ini akan sangat berbahaya setelah Anda pergi. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jika Anda memiliki permintaan lain, Anda dapat bertanya." Wang Lin diam-diam merenung dan menatap burung vermilion tua. Meskipun Wang Lin baru mengenalnya selama beberapa hari, burung vermilion tua tanpa pamrih telah membantu dan melindunginya, yang membuat Wang Lin merasakan kehangatan. Sekarang mereka akan berpisah, Wang Lin merasakan kesedihan. Ketika burung vermilion tua melihat Wang Lin merenung, kebaikan di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. "Jika ada kesempatan, kami berdua akan bertemu lagi. Jangan enggan pergi, seperti anak kecil. Saya harap Anda dapat mengejutkan saya lagi saat kita bertemu lagi nanti." Wang Lin memandang burung vermilion tua sebelum menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Leluhur, Junior menginginkan metode kultivasi pembatasan jiwa kuno dari arena. Kamu menginginkan pembatasan jiwa kuno itu?" Burung vermilion tua merenung sedikit dan perlahan berkata, "Pembatasan jiwa kuno adalah sesuatu yang dicuri oleh nenek moyang generasi pertama. Bahkan saya tidak memiliki metode kultivasi. Lupakan saja, saya akan memberikannya kepada Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya dan mungkin, dengan pemahaman Anda bisa mempelajari sesuatu." Saat burung vermilion tua berbicara, tangan kanannya terangkat ke langit. Bumi di kejauhan bergemuruh dan langit berubah warna. Awan tersebar dan cahaya hantu menyala. Seekor kura-kura raksasa muncul di langit.
Kura-kura itu memiliki tatapan acuh tak acuh saat ia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah burung vermilion tua. Burung vermilion tua membentuk segel dan menunjuk ke sana. Kura-kura raksasa itu menyala dan mulai menyusut. Semakin kecil ukurannya, semakin terang jadinya. Segera, kura-kura raksasa itu berubah menjadi cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Cahaya hantu itu seperti cahaya bulan, dan menyelimuti langit. Dengan lambaian tangannya, burung vermilion tua mengirimkan cangkang kura-kura ke arah Wang Lin. Wang Lin mengambilnya dan menyimpannya setelah melihatnya. Dia menggenggam tangannya pada burung vermilion tua dan hendak berbicara ketika dia disela oleh burung vermilion tua. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, bagaimana mungkin seorang tetua yang memberikan sesuatu kepada juniornya memerlukan ucapan terima kasih dari juniornya. Jika kamu benar-benar bersyukur, bantulah orang tua ini dengan sesuatu. Orang tua itu terbatuk kering saat dia berbicara. Tolong bicara, leluhur. Selama junior bisa melakukannya, aku akan menyelesaikannya. Suara Wang Lin tidak keras, tapi penuh dengan tekad. Wajah burung vermilion tua memerah saat dia meletakkan pancing dan menggosok kedua tangannya. Burung vermilion Anda telah bangkit 4 kali, dan Anda sudah memenuhi syarat untuk memberikan tanda burung vermilion. Orang tua ini berharap ketika Anda memilih burung vermilion generasi ke-7. Ini. Wang Lin memandang burung vermilion tua, menunggunya selesai berbicara. Ini. Kamu harus memilih kandidat yang baik. Kamu tidak bisa memilih satu tanpa pengendalian diri, mengerti? Burung vermilion tua mengedipkan mata. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak terlalu mengerti. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, leluhur bisa tenang. Saat junior memilih burung vermilion generasi ke-7, saya akan sangat berhati-hati agar masalah burung vermilion generasi ketiga tidak terulang lagi. Orang tua ini tidak bermaksud demikian. Burung vermilion tua itu menggosok tangannya sambil mengertakkan gigi. Orang tua ini berarti ketika Anda memilih burung vermilion generasi ke-7, Anda tidak dapat memilih individu yang genit. Aduh, kenapa kamu tidak mengerti? Bukankah pemahamanmu cukup tinggi? Wang Lin terkejut sesaat dan mengangguk dengan tatapan bingung. Oke, junior tidak akan memilih seseorang yang terlalu genit seperti burung vermilion generasi ke-7. Lagi pula, tidak baik menjadi terlalu serakah terhadap kecantikan sebagai seorang kultivator. Mata burung vermilion tua melebar dan dia berteriak, ini bukan tentang terlalu rakus akan kecantikan, dia tidak bisa menginginkan keindahan sama sekali. Sayangnya, kemana perginya semua pemahamanmu? Apakah Anda harus membuat lelaki tua ini mengatakannya secara langsung? Oke, sebaiknya Anda memilih burung vermilion generasi ke-7 dari anak-anak untuk menyelamatkan upaya yang dari jiwa asalnya, yang akan membuatnya tidak dapat mengembangkan metode kultivasi lelaki tua ini. Benar, pilihlah seorang anak, dan lain kali Anda datang, bawa dia ke sini. Ingatlah untuk memastikan yang dari jiwa aslinya belum rusak. Bukan aku yang memarahimu, tapi lihat dirimu. Kamu masih sangat muda, dan bahkan belum berada pada tingkat kultivasi orang tua ini. Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak sedikit pun yang dari jiwa asal saya telah hilang. Saya benar-benar tidak mengerti junior seperti Anda. Apa bagusnya kultivasi duo? Orang tua ini tidak pernah berkultivasi duo dengan siapapun, namun saya energi setiap hari, belum lagi betapa bahagianya saya. Wang Lin terkejut sesaat saat dia menatap burung vermilion tua. Dia terdiam dan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum masam. Burung vermilion tua menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dia menaruh semua harapannya pada Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin mengangguk, burung vermilion tua terbatuk dan berkata, mantra orang tua ini hanya dapat menampilkan kekuatan penuhnya ketika digunakan oleh seseorang yang menjaga yang dari jiwa asalnya. Bukannya aku punya hobi khusus. Orang tua ini tidak akan membuatmu membantumu dengan sia-sia, aku akan mengajarimu mantra. Ini adalah salah satu dari 3 mantra terkuat dari klan burung vermilion saya. Itu diturunkan oleh penguasa langit kuno. Meskipun yang jiwa asal Anda rusak, Anda masih bisa mengolahnya. Mantra ini terlalu kuat dan akan membakar umurmu, jadi jangan menggunakannya sembarangan, tapi mantra ini seharusnya bisa menyelamatkan hidupmu. Episode 1427 Ambisi Terukir. Ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan gunakan mantra ini. Burung vermilion tua tampak sangat serius. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Saat segel itu muncul, api halus keluar dari alis burung vermilion tua dan memasuki segel itu. Hal ini menyebabkan segelnya berkedip merah, dan mereka menyatu membentuk tulang api yang panjangnya sekitar 10 kaki.
Mungkin tidak tepat untuk menyebutnya sebagai tulang. Bentuknya seperti tongkat, tapi sangat halus. Saat tulang api ini muncul, mata burung vermilion tua menjadi serius. Tangannya membentuk lebih banyak segel dan garis-garis tipis mulai muncul. Mereka tidak mengelilingi tulang api tetapi memanjang dari ujungnya. Objek yang dibentuk oleh mantra burung vermilion yang lama tampak agak aneh. Jika Anda menyebarkan kertas minyak di antara garis-garisnya, itu akan terlihat sangat mirip dengan payung yang digunakan manusia pada hari hujan. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian. Dia telah melihat burung vermilion tua membuat dua set segel yang berbeda. Set pertama adalah 999 segel dalam sekejap. Kelompok kedua bahkan lebih banyak lagi. Dia telah menciptakan tepat 9.999 dalam sekejap. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi asal yang dilepaskan, dan awan tidak tersebar. Lingkungan sekitar sangat sunyi, seolah tidak ada yang berubah. Setelah menyelesaikan dua set segel, burung vermilion yang lama menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Kedua tangannya bekerja sama membentuk segel, lalu cahaya mulai menyebar ke segala arah, menembus danau. Tangan burung vermilion tua bergerak lebih cepat, dan tanpa jeda, segel muncul satu per satu. 1, 100, 1000, 10.000, 100.000. Begitu cepat hingga menjadi kabur di mata. Tangan burung vermilion tua itu sangat cepat, mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang, dan jika seseorang menggunakan akal ilahi, itu akan dihentikan oleh kekuatan misterius. Burung vermilion tua mengeluarkan suara gemuruh. Jumlah segel di tangannya sudah mencapai lebih dari 1 juta. 1 juta anjing laut muncul pada saat yang sama dan membentuk badai. Badai ini menyerang tulang api. Dalam sekejap, badai itu menyatu dengan tulang api dan melesat ke langit. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Pupil matanya segera menyusut. Badai itu seolah membentuk payung besar yang belum terbuka. Api dalam jumlah besar membentuk naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Seluruh langit ditempati oleh naga api. Mereka mengepung payung dan meraung. Hal ini terlihat jelas dari setiap bagian planet Kaisar Agung. Payung kuno alam terbakar. Burung vermilion tua mengeluarkan suara gemuruh dan badai tiba-tiba berhenti berputar. Ia melayang tanpa bergerak di udara. Tekanan yang tak terkatakan perlahan turun dari langit. Vegetasinya bengkok dan kabut air dalam jumlah besar muncul. Ikan-ikan di danau berenang dengan cepat dan gelembung-gelembung muncul di tungku danau. Retakan halus muncul di tanah. Semua kultivator yang melihat ini merasa darah di tubuh mereka akan mengering. Langit tertutup distorsi tak berujung, seolah tak mampu menahan badai. Distorsi terus menyebar hingga menutupi hampir separuh tanah jatuh. Semua planet yang terselubung di dalamnya menunjukkan tanda-tanda akan datangnya kekeringan besar. Ada tanda-tanda kehancuran yang akan terjadi. Nafas burung vermilion tua menjadi agak kasar. Jelas sekali dia sangat tertekan saat menggunakan mantra ini. Grup pertama memiliki 999 segel, kelompok kedua memiliki 9.999 segel, dan kelompok ketiga dan keempat memiliki 990.000. Kamu harus membentuk semua segel ini dalam waktu 9 tarikan napas. Setiap segel harus mengandung energi yang dari jiwa asal Anda. Kemudian, dengan nyanyian khusus, kamu bisa membentuk mantra terkuat dari klan burung vermilion milikku, payung kuno alam terbakar. Jika satu kesalahan terjadi pada salah satu segel, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan dengan kultivasi Arcane Void tahap pertengahan, saya masih akan terluka parah. Jika seorang kultivator non-api melakukan kesalahan, kemungkinan besar mereka akan mati. Mantra ini berasal dari penguasa surgawi kuno. Orang tua ini pernah mendengar dari leluhurnya bahwa di kampung halaman leluhurnya, penguasa surgawi kuno menggunakan mantra ini dan menghancurkan seluruh wilayah yang berpenduduk 10 miliar orang. Inilah mengapa disebut alam terbakar. Ini adalah mantra yang sangat kuat di tangan penguasa surgawi kuno. Orang tua ini tidak tahu apakah mantra ini adalah mantra Dao, tetapi nenek moyang mengatakan bahwa payung bisa dibuka 9 kali, dan dunia akan hancur setiap kali. Saat itu, penguasa surgawi kuno membuka payung 8 kali untuk menghancurkan sebuah dunia. Bahkan dia tidak berani membuka payungnya untuk ke-9 kalinya. Nenek moyang berada pada tahap awal Void Tribulan dan hanya dapat membukanya 5 kali. Adapun orang tua ini, karena yang jiwa asalku tetap utuh setelah puluhan ribu tahun, aku dapat menggunakan yang milikku sendiri untuk membukanya 2 kali pada tahap pertengahan Arcane Void. Saya tidak seharusnya memberikan mantra ini kepada Anda, karena terlalu berbahaya dan satu kesalahan akan menyebabkan bencana.
Nenek moyang juga mengatakan bahwa mantranya tidak lengkap karena Kaisar Langit Kuno secara diam-diam mempelajarinya dari orang lain, tetapi karena pemahamanmu sangat tinggi, kamu dapat memutuskannya sendiri. Kata-kata tua burung vermilion bergema saat Wang Lin menatap payung di langit. Pikirannya terguncang oleh kata-kata tua burung vermilion. Dia awalnya mengira burung vermilion tua akan memberinya mantra Dao. Dia tidak pernah menyangka bisa mempelajari mantra yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Membuka payung 8 kali bisa menghancurkan dunia dengan 10 miliar orang. Apakah ini masih bisa dianggap mantra? Nafas burung vermilion yang lama menjadi lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan badai yang berhenti bergetar dan mulai menghilang. Saya hanya bisa membiarkan Anda melihat ini dan tidak bisa membukanya. Jika dibuka, akan menyebabkan kerusakan besar di sini. Burung vermilion tua menggigit bagian atas lidahnya dan memuntahkan darah yang mengandung kultivasi Arcane Void tahap tengahnya menuju badai. Darah berubah menjadi kabut mengerikan yang menyatu dengan badai dan perlahan menghilang. Baru 7 menit kemudian badai itu hilang. Planet Kaisar Agung berangsur-angsur kembali normal dan distorsinya juga perlahan pulih. Meski tidak berlangsung lama, hal itu membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa, dan matanya berbinar. Meskipun mantranya belum diaktifkan, Wang Lin sudah merasakannya secara umum. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Burung vermilion tua hanya bersantai ketika dunia kembali normal. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok terbang keluar dari kehampaan menuju Wang Lin. Giok ini berisi semua segel dan cara membuka payung. Hafalkan dengan cepat, dan jika tidak ada kesalahan, hancurkan gioknya. Setelah burung vermilion tua selesai berbicara, dia duduk, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Wang Lin menerima batu giok itu dan menatapnya. Adegan burung vermilion tua yang menampilkan mantra muncul di benaknya. Wang Lin tergoda. Semasa hidupnya, dia jarang tergoda oleh mantra atau harta karun. Dia telah mengembangkan batasan sepanjang hidupnya dan menjadi Grandmaster dalam hal itu. Bagi masyarakat awam, membentuk hampir 2 juta anjing laut adalah tugas yang sangat sulit. Ini memang benar, dan 9 napas terlalu pendek. Namun, ketika Wang Lin berada pada tahap formasi inti, dia sudah terbiasa membentuk segel dengan sangat cepat. Beberapa batasan hanya dapat diterapkan atau dilanggar dalam sekejap, jadi segel dalam jumlah besar perlu dibentuk dalam waktu singkat. Ambang batas pertama yang dihadapi kebanyakan orang tidaklah sulit bagi Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah apa yang diungkapkan oleh burung vermilion tua tentang payung kuno alam terbakar. Dari penguasa surgawi kuno. Jadi, dari Kaisar Langit Kuno yang diam-diam mempelajarinya. Itu belum lengkap. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan teror di matanya. Jika kalimat ini benar, maka maknanya terlalu mengejutkan. Mantra ini, siapa yang menciptakannya? Di mana Kaisar Langit Kuno diam-diam mempelajari ini? Jika mantra yang dicuri dan tidak lengkap saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah dunia, bagaimana jika itu lengkap? Wang Lin mengangkat kepalanya dan diam-diam melihat sampai ke langit. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia adalah manusia fana yang memandang ke langit, dan dia merasa sangat kecil. Berapa tingkat kultivasi saya saat ini? Seberapa besar dunia ini? Apa yang ada di luar dunia ini? Setelah beberapa saat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tekad memenuhi matanya. Semakin dia tahu, semakin kecil perasaannya, tapi Wang Lin tidak menyerah. Sebaliknya, hal itu memicu keinginan menentang di dalam hatinya. Saya juga bisa. Saya, Wang Lin, juga bisa. Kenapa aku, Wang Lin, tidak bisa melakukannya juga? Di dunia, sebagian orang memilih menjadi fana, sebagian menjadi surgawi, sebagian berada di bawah yang lain. Semuanya berbeda. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tapi di saat yang sama, ini sangat adil. Karena seseorang dapat menciptakan mantra semacam ini dan mengolahnya hingga tingkat yang tak terbayangkan, maka saya, Wang Lin, dapat melakukan hal yang sama. Meskipun bakatku kurang, itu tidak akan mampu menjadi batu yang membuatku tersandung. Hari ini saya mempelajari mantra alam terbakar, yang diciptakan oleh orang lain dan kemudian dicuri oleh Kaisar Langit Kuno. Di masa depan, aku ingin orang lain mempelajari mantraku. Ekspresi Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Dia tidak mengaum atau menangis, hanya kata-kata diamnya yang bergema di dalam hatinya. Mungkin inilah ambisinya. Wang Lin menutup tangannya dan pikirannya memasuki batu giok. Dia mengukir segel yang tak terhitung jumlahnya di pikirannya, serta metode membuka payung. Giok itu berubah menjadi abu di tangannya dan tertiup angin. Abu yang berterbangan mewakili ambisi Wang Lin saat terbang semakin tinggi. Episode 1428 Ide Gila.
Nenek moyang klan burung pipit api adalah seorang kultivator langkah ketiga. Meskipun dia baru berada di tahap awal Nirvana Void, dia bisa membuat langit berguncang dengan lambaian tangannya. Dia menggunakan spatial bending saat dia kembali ke markas klan burung pipit api dengan cepat bersama Liu Jinbiao. Nenek moyang melangkah keluar dari planet utama Fire Sparrow. Matanya dipenuhi ekstasi, dan dalam sekejap dia terbang menuju pusat planet yang dikelilingi api. Dia terlalu cepat dan langsung tiba di tempat di mana dia biasanya tinggal di kultivasi pintu tertutup sepanjang waktu. Suhu api di sini sangat mengerikan. Hanya satu percikan saja sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator. Namun, leluhur klan burung pipit api baik-baik saja dan dengan cepat mendekat sambil memegang Liu Jinbiao. Ekspresi Liu Jinbiao muram seperti air saat dia dengan dingin menatap leluhur klan burung pipit api. Dia telah benar-benar melupakan masa lalunya dan menipu dirinya sendiri dengan percaya bahwa dia adalah burung vermilion generasi ke-6. Setelah memegang kekuasaan begitu lama, dia ditangkap oleh klan burung pipit api. Namun, sebagai burung vermilion generasi ke-6, ia memiliki harga diri tersendiri. Bahkan pada saat hidup dan mati, dia tidak akan memohon belas kasihan. Ada pintu ilusi jauh di dalam lautan api di sini. Orang biasa bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke dalam. Selain itu, dengan leluhur yang menjaganya, tempat ini dijaga dengan sangat baik. Meskipun dia telah pergi, pintu di dalam lautan api memiliki batasan yang sangat kuat yang ditempatkan padanya. Pembatasan ini tidak dilakukan olehnya, tetapi oleh tuannya. Bahkan para kultivator langkah ketiga akan kesulitan untuk masuk ke dalam waktu singkat. Setelah sampai di depan pintu, leluhur klan burung pipit api menjadi bersemangat dan berlutut di tanah. Hal ini menyebabkan mata Liu Jinbiao menyipit. Kultivator langkah ketiga, leluhur klan burung pipit api, sedang berlutut di depan pintu. Tuan, budak tua ini telah menangkap burung vermilion generasi ke-6 sebagai hadiah kepada guru untuk membantu pemulihan cedera guru. Menguasai. Kulit kepala Liu Jinbiao menjadi mati rasa dan matanya dipenuhi keterkejutan. Saat dia menatap gerbang buram itu, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Tuan dari kultivator langkah ketiga. Ini. Pintunya sunyi, dan leluhur klan burung pipit api tetap berlutut. Dia menunggu lama sekali dan bukannya tidak sabar sama sekali, dia tetap menghormati. Semakin lama dia tetap seperti ini, Liu Jinbiao semakin terkejut, dan dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dari dao penipuannya. Dia akan ketakutan saat bangun. Burung vermilion generasi ke-6. Setelah beberapa saat, suara buram keluar dari pintu. Nenek moyang klan burung pipit api gemetar dan bahkan menjadi penuh hormat. Matanya menjadi bersemangat dan dia dengan cepat berkata, budak tua ini telah menyelidikinya secara menyeluruh. Aku melahap darahnya dan mencari jiwanya, jadi aku tidak mungkin salah. Dia adalah burung vermilion generasi ke-6. Budak tua ini menangkapnya di tanah jatuh. Suara itu sepertinya merenung dalam diam, dan aura tak kasat mata perlahan menyebar. Hal ini membuat tubuh Liu Jinbiao gemetar, dan kebanggaan di matanya menghilang dan digantikan dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar terbangun karena ketakutan. Saya akhirnya berhasil. Aku akhirnya bertindak terlalu jauh. Liu Jinbiao merasakan mulutnya menjadi kering dan matanya dipenuhi kepanikan. Dia berteriak dengan marah di dalam hatinya, untuk menjadikan kultivator langkah ketiga sebagai budak. Siapa sih ini? Wang Lin mengatur agar saya datang ke sini dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan saya, tetapi bahkan jika dia datang, saya khawatir dia akan mati. Setelah hening beberapa saat, suara buram itu terdengar dari pintu sekali lagi. Kirim dia masuk. Tubuh Liu Jinbiao bergetar dan dia hendak membuka mulut untuk menjelaskan. Namun, leluhur klan burung pipit api langsung menangkapnya dan menyeretnya ke pintu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum dia bisa menjelaskan, dia merasakan tubuhnya gemetar dan diseret ke pintu oleh leluhur klan burung pipit api. Pembatasan di pintu sepertinya ditekan dan tidak diaktifkan, memungkinkan leluhur klan burung pipit api untuk masuk. Setelah memasuki pintu, apa yang muncul di hadapan Liu Jinbiao adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini adalah dunia tanpa langit atau bumi, satu-satunya yang ada hanyalah nyala api yang sangat besar. Nyala api menempati 70% dunia ini, dan bergemuruh dengan keras. Tidak ada bintang di sekelilingnya, namun garis setebal lengan seseorang bercabang melintasi angkasa. Sekilas, mereka tampak seperti sarang laba-laba. Api berada di jantung sarang laba-laba. Jaring laba-laba itu tampak seperti terowongan, dan benda-benda di dalamnya tampak bergerak menuju nyala api.
Apinya 7 warna, tanpa hitam dan putih. Api 7 warna menyala terang, dan sesosok samar terlihat duduk di dalam. Sosok itu ditutupi baju besi, dan ada burung vermilion 7 warna berkedip di belakangnya. Kamu boleh pergi. Suara buram bergema di langit saat bola api 7 warna seukuran kepalan tangan terbang menuju leluhur klan burung pipit api. Api masuk di antara alis leluhur klan burung pipit api. Nenek moyang klan burung pipit api gemetar dan ekstasi memenuhi matanya. Pergilah mengolah dan menyerap ini. Nenek moyang klan burung pipit api dengan hormat membungkuk dan menghilang dari dunia ini. Saat ini, hanya Liu Jinbiao dan sosok di dalam api yang tersisa. Tubuh Liu Jinbiao gemetar. Dia bisa merasakan tekanan menyesakkan yang datang dari api 7 warna yang diduduki orang lain. Tekanan ini cukup untuk membunuhnya jutaan kali. Kamu bukan burung vermilion generasi ke-6. Suara buram itu bergema dan membebani pikiran Liu Jinbiao. Hal ini membuat kulit kepalanya kesemutan dan dia kehilangan akal. Liu Jinbiao berlutut di tanah, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, dia segera memohon, Tuan Surgawi, maafkan saya, Tuan Surgawi maafkan saya. Junior Liu Jinbiao hanyalah seorang kultivator kecil dan dipaksa oleh seseorang untuk datang ke sini. Jika saya tidak datang, saya pasti sudah mati. Saya harap Lord Celestial akan berbelas kasihan. Anak kecil ini bersedia melakukan yang terbaik untuk melayani Lord Celestial. Suara buram itu menyela Liu Jinbiao. Namun, ada sesuatu yang membuatku tertarik pada tubuhmu. Beberapa cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melilit Liu Jinbiao. Dalam sekejap, beberapa menembus dagingnya dan mulai menyerap, menyebabkan Liu Jinbiao menjerit dengan sedih. Tubuhnya dengan cepat layu karena sejumlah besar darah disedot keluar dan berubah menjadi benjolan yang bergerak di dalam dahan menuju api. Selain darahnya, vitalitasnya juga cepat diserap. Menghadapi momen krisis ini, Liu Jinbiao menjerit dan mengeluarkan seteguk esensi. Saat seteguk esensi ini keluar, energi pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul. Suli Guo muncul sebagai pedang besar, tapi dia tidak menusuk ke arah api melainkan berubah menjadi badai pedang. Tuan, lorongnya telah dibuka. Suli Guo juga sangat ketakutan. Setelah dia muncul, dia mulai mengaum di dalam hatinya. Ini semua salah iblis itu. Dia mengira tempat suci ini memiliki esensi api, tetapi ternyata ada orang yang hidup di sini. Orang hidup yang bisa menjadikan kultivator langkah ketiga sebagai budaknya. Menarik. Suara ilusi itu tampak tersenyum saat bergema. Di planet Kaisar Agung, Wang Lin menutup matanya dan melihat ke dalam susunan transfer. Pikirannya memasuki alam angin dan hujan, mencari jiwa yang maha melihat. Dia menggunakan jiwa Olsir dan dengan cepat meramalkan masa depan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kilatan niat membunuh. Ada seseorang yang menyembuhkan di dalam tanah suci klan burung pipit api. Sebelum dia datang ke tanah jatuh, dia tidak yakin, tapi setelah berbicara dengan burung vermilion generasi pertama, dia yakin ada seseorang di dalam. Jika dia membatalkan rencananya saat itu, bukan tidak mungkin Lin Jinbiao kembali bahkan setelah dia ditangkap, tetapi sebuah ide gila telah muncul di hati Wang Lin. Burung vermilion generasi pertama pernah berkata bahwa orang yang menyembuhkan di sana kemungkinan besar adalah burung vermilion ketiga yang pengkhianat, dan nenek moyang generasi pertama sangat membenci orang itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak di tanah jatuh, dia akan membantai sampai ke burung vermilion pengkhianat. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia telah memberitahu Wang Lin bahwa dia dapat membantu rencana Wang Lin dan mengizinkan Wang Lin memasuki tanah suci klan burung pipit api. Dia juga memberi Wang Lin burung vermilion feather sebagai hadiah. Semua ini menunjukkan satu masalah. Lebih penting lagi, burung vermilion ketiga yang pengkhianat memiliki identitas lain dalam sistem bintang kuno. Sebenarnya, Wang Lin sudah menebaknya, dan dia 70% yakin akan hal itu. Tidak, bahkan bisa dikatakan dia yakin 90%. 70% sudah cukup baginya untuk memutuskan melakukan sesuatu yang sangat menggemparkan. Apalagi 90%. Begitu dia melakukan ini, dia akan meninggalkan sistem bintang kuno dan kembali ke alam dalam. Dia terluka oleh burung vermilion generasi pertama dan kemudian terluka oleh raungan misterius di alam dalam. Pada akhirnya, dia terpaksa melakukan kultivasi pintu tertutup untuk menyembuhkan selama puluhan ribu tahun. Namun, dia diam-diam mengendalikan kejadian itu. Putrinya memasuki alam dalam untuk memikat King Lin, menghancurkan alam surgawi yang digunakan untuk menghasilkan Joss Flame, dan menggabungkan kekuatan beberapa orang untuk menghancurkan tubuh penguasa alam tertutup.
Dia telah melakukan apapun untuk menggoda orang-orang yang menarik perhatiannya di alam dalam, seperti Sima Mo, King Lin, dan jika aku tidak salah, bahkan kegilaan King Sui pasti ada hubungannya dengan orang ini. Dia bahkan telah menggunakan kekejaman menanam dao. Semua ini adalah perbuatannya. Sekarang dia terluka parah, aku harus mengambil kesempatan ini. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Lagi pula, apa yang dia rencanakan sudah gila. Cahaya formasi menyala dengan cepat dan suara gemuruh bergema. Formasi tersebut berputar hingga membentuk pusaran, dan dengan keras, ia menghilang dari planet Kaisar Agung. Sosok Wang Lin menghilang bersamanya. Burung vermilion tua yang duduk di tepi danau membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke tempat Wang Lin menghilang untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, "Nenek moyang generasi pertama, kamu masih merasa bahwa dia bukan seseorang dari klan burung vermilionku. Meskipun dia lulus ujian. Tapi murid percaya bahwa dia adalah. Saya telah melanggar perintah Anda dan mengajarinya keterampilan klan burung vermilion terkuat tanpa izin Anda. Karena itulah yang seharusnya dia terima setelah ujian selesai." Episode 1429 memancing bulan di sumur. Di tanah suci klan burung pipit api, Liu Jinbiao terjerat oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan tangisan sedih. Su Liguo sangat ketakutan dan terus-menerus memanggil Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Su Liguo dan hanya mengucapkan satu kata. Menarik. Saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari dalam badai pedang yang diciptakan Su Liguo. Seolah-olah kekuatan besar datang dari kehampaan dan mengunci lokasi Su Liguo. Kekuatan dahsyat merobek badai itu hingga terbuka. Saat badai bergemuruh, dua tangan raksasa telah menembus kehampaan dan mulai merobek pelat logam. Gemuruh menggelegar bergema saat badai runtuh setelah terbelah menjadi dua. Saat badai runtuh, celah raksasa muncul di angkasa sini. Ada kilatan guntur dan api yang dahsyat. Sosok Wang Lin keluar dari celah. Dengan rambut putih dan pakaian putih, mata Wang Lin berisi tatapan kejam. Setelah dia muncul, dia melihat sosok di dalam api 7 warna. Berdaulat. Api 7 warna menyala terang dan sosok di dalamnya seakan membuka matanya. Dua tatapan kuno tertuju pada Wang Lin. "Aku ingat namamu Wang Lin." Suara buram bergema di dunia. "Saya." Wang Lin tidak menyembunyikan identitasnya, dan ekspresinya menjadi lebih kejam. Dia melambaikan tangan kanannya dan tato guntur serta api 9 warna terbang menuju Su Liguo, membawanya kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Saat tato guntur bergemuruh, ia mendekati Liu Jinbiao bersama dengan api 9 warna. Mereka membentuk tangan raksasa yang menarik Liu Jinbiao menjauh dari cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Wang Lin. "Bagus sekali. Tuan ini melihatmu King Lin, King Sui, dan bahkan Sima Mo. Kamu tahu aku ada di sini namun kamu berani datang. Pasti burung vermilion tua yang memberimu keberanian. Atau mungkin kamu mengira aku telah terluka parah begitu lama, dan niatmu adalah untuk memeriksa apakah aku masih belum pulih dan..." Dia, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang api 7 warna. Api 9 warna di mata kirinya keluar dan membentuk api halus 9 warna yang membombardir api 7 warna itu. Guntur melintas di mata kanan ini dan tato guntur muncul. 9 guntur yang menyertainya berubah menjadi 9 naga guntur kuno. Ada celah samar pada esensi guntur, dan itu mengarah ke alam guntur kuno. Tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit. Dalam sekejap, wangi rumput memenuhi dunia. Hantu pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul dan roh hutan kuno itu duduk. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menerkam api 7 warna. Cahaya darah yang mengerikan melolong, dan dengan ujung jari Wang Lin, cahaya itu menyerbu ke arah api 7 warna. Saat Wang Lin membentuk segel, seluruh kultivasinya meletus dan membentuk gelombang kejut yang mendekati api 7 warna. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu cepat melampaui imajinasi. Dalam sekejap, Wang Lin telah menggunakan semua mantra dan harta karunnya untuk melancarkan serangan terhadap api 7 warna. Sosok di dalam api 7 warna itu tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. "Penilaianmu benar, tuan ini terluka parah dan belum sembuh. Namun, kamu telah membawa manik penentang surga ke sini, memberiku harapan untuk pulih." Sosok itu mengangkat tangan kanannya, namun lengan kanannya kabur. Namun, hal itu bisa dilihat, karena lengan kanannya ditutupi armor. "Tuan ini telah lama berkultivasi, dan banyak orang membenci saya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membunuh saya. Sebaliknya, mereka telah membunuhku. Kamu hebat, tapi kamu tidak memenuhi syarat.
Tuan ini hanya akan menggunakan satu mantra. Sosok di dalam api 7 warna mengangkat tangan kanannya dan meraih ke langit. Dunia ini bisa dipandang sebagai sebuah sumur. Setelah dia berbicara, seluruh dunia bergetar dan riak muncul di bawah. Uap air menyebar. Dalam sekejap mata, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh dunia dan air pun muncul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa air ini adalah sebuah sumur. Semuanya ada di dalam sumur. Semua mantra, harta karun, dan bahkan tubuhmu ada di dalam sumur. Ruang yang menjadi air perlahan-lahan menjadi tenang dan riak-riaknya menghilang. Saat riaknya menghilang, permukaan air memantulkan semua yang ada di atasnya. Air mencerminkan badai api Wang Lin, guntur abadi, roh hutan kuno. Itu juga mencerminkan sosok Wang Lin yang mempesona di tengah. Jika orang lain melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Air memantulkan segalanya selain api 7 warna. Sekilas, mustahil membedakan mana pantulan dan mana yang nyata. Saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti di udara. Tidak hanya tubuhnya yang berhenti, tetapi semua mantra dan harta karunnya berhenti di udara bersamanya. Seolah-olah seluruh jiwa mereka telah diambil oleh permukaan air. Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa sosok di dalam permukaan air adalah dirinya sendiri. Ini sebagai perasaan yang sangat misterius, tetapi sangat realistis. Mantra Tuan ini disebut memancing bulan di sumur. Tidak ada bulan di dalam sumur, dan kalaupun muncul, itu hanyalah pantulan. Namun, refleksi sederhana ini berubah menjadi mantra yang menggetarkan surga karena kata-kata dari sosok di dalam api 7 warna. Memancing bulan di sumur. Sosok di dalam api 7 warna itu menurunkan tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Air di bawahnya beriak dan bayangan Wang Lin di dalam air terangkat. Yang diambil bukanlah air, melainkan Wang Lin yang sedang berjuang. Hanya mata Wang Lin ini yang galak. Pikiran Wang Lin terfokus. Orang tua ini menganggap bulan di dalam sumur sangat indah, jadi saya menginginkannya. Sekarang aku punya satu. Sosok di dalam api 7 warna menarik tangan kanannya dengan Wang Lin di genggamannya. Dia adalah kamu. Api 7 warna menyala terang dan tiba-tiba menyebar, memperlihatkan sosok di dalamnya, serta penampilannya. Pria parubaya berwajah pucat namun sangat tenang. Pria ini sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Alih-alih melihat Wang Lin, dia dengan tenang melihat Wang Lin yang dia tangkap di dalam sumur. Awas, membunuhmu sebenarnya sangat mudah. Pria parubaya itu mengenakan baju zirah abu-abu. Baju besi ini sangat aneh, seolah tumbuh dari tubuhnya. Itu tidak dapat dibedakan dari tubuhnya. Memancing bulan di sumur, yang dipancingnya adalah jiwa. Sepertinya kamu benar-benar terluka parah. Wang Lin berkata perlahan, dan pada saat ini, dia tidak lagi mengungkapkan ekspresi tirani yang dia miliki sebelumnya tetapi tetap tenang. Mata pria parubaya yang mengambil Wang Lin dari air bersinar. Di bawah pengaruhnya, semua yang terpantul akan kehilangan kemampuan fisiknya dan tidak dapat berbicara. Namun, kata-kata Wang Lin jelas masuk ke telinganya. Tepat setelah Wang Lin berbicara, dia maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Bulu burung vermilion muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, bulu itu mengeluarkan api yang dahsyat dan segera menyelimuti langit. Sekilas, langit menjadi lautan api. Gemuruh yang menggelegar bergema seperti orang gila, dan api di langit tampak berkobar saat terbakar dengan hebat. Pria parubaya itu dengan kejam meremas tangannya dan Wang Lin yang dipegangnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Wang Lin di tangannya hancur dan mati. Wang Lin gemetar dan wajahnya menjadi pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Dia mulai meneriakkan nyanyian yang diberikan burung vermilion generasi pertama kepadanya, saya burung vermilion generasi ke-6. Saya menggunakan bulu burung vermilion ini untuk memanggil roh asal klan burung vermilion saya untuk turun dari alam kuno. Dunia bergemuruh, dan saat kata-kata Wang Lin bergema, pria parubaya itu tiba-tiba berdiri. Matanya berbinar dan suara acuh tak acuh bergema. Orang tua ini memang meremehkanmu. Anda telah mempersiapkan diri dengan matang sebelum datang ke sini. Kamu telah mengganti tubuh aslimu dengan jiwa iblis, bagus, bagus. Wang Lin tetap diam. Sebelum datang ke sini, dia telah menyatu dengan jiwa yang maha melihat dan mulai meramal dengan gila-gilaan. Sama seperti saat dia melawan Daoist Water, dia melihat pemandangan yang buram. Adegan ini adalah krisis hidup dan mati, dan ini berhubungan dengan jiwa. Wang Lin telah menghabiskan seluruh hidupnya menghadapi bahaya dan menjalani semua itu karena kehati-hatiannya. Karena dia berani membuat rencana melawan Sovereign yang terluka parah, dia tentu saja harus bersiap sepenuhnya.
Dia bahkan telah menyiapkan banyak jalan mundur. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia telah menghapus kesadaran jiwa iblis kunonya dan mengganti jiwanya sendiri dengan jiwa itu, membiarkannya menjadi jiwa dari tubuh aslinya. Mantra memancing bulan di sumur sangat kejam, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, jiwa yang diambilnya adalah jiwa iblis kuno, bukan jiwa Wang Lin. Hanya Wang Lin, yang merupakan dewa kuno, yang dapat menggantikan jiwanya dengan jiwa iblis kuno. Jika itu orang lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, mereka masih akan roboh karena mantra ini, dan penggantiannya akan diketahui. Namun, iblis kuno dan dewa kuno berasal dari asal yang sama, sehingga mereka bisa saling menggantikan dengan sempurna. Selain itu, hal ini juga sebagian disebabkan oleh Sovereign yang terluka parah dan meremehkan kekuatan Wang Lin. Kalau tidak, Wang Lin tidak akan berhasil. Namun, meski gagal, Wang Lin sudah menyiapkan rencana cadangan, kalau tidak, dia tidak akan sembarangan datang ke sini. Episode 1430 Payung Terbuka untuk Menghancurkan Alam. Menggunakan kesempatan ini yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri dengan menyebabkan pria di dalam api 7 warna itu gagal dalam mantranya, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil harta yang diberikan burung vermilion generasi pertama kepadanya untuk membunuh burung vermilion ketiga yang pengkhianat. Setelah Wang Lin memanggil burung vermilion, api di langit mulai berkobar hebat. Lautan api dengan cepat melonjak dan pusaran raksasa muncul di tengah, yang berada di atas kepala Wang Lin. Pusaran api menjadi seperti lubang hitam yang merupakan pintu menuju dunia misterius. Saat lubang hitam muncul, teriakan burung vermilion tiba-tiba bergema di dalam. Teriakan burung vermilion sangat menggemparkan. Saat itu muncul, Wang Lin merasakan kejutan. Burung vermilion keempatnya yang terbangun muncul dan mengungkapkan rasa hormat. Seolah-olah burung vermilion milik Wang Lin merasakan ketakutan naluriah terhadap seruan ini. Burung vermilion 7 warna di belakang lelaki tua itu mendongak dan menangis. Ada ketakutan di matanya, dan dia tidak berani terbang. Adegan ini terlalu mendadak, dan pupil mata pria paruh-baya itu menyusut. Orang tua itu benar-benar memberikan ini padamu untuk membunuhku. Setelah teriakan burung vermilion yang mengguncang surga, tekanan mengerikan keluar dari pusaran dan dengan cepat menyebar. Suhu di sini tiba-tiba meningkat hingga menjadi seperti alam api. Di bawah tekanan ini, pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin terjadi di lautan api di langit. Paruh burung vermilion raksasa turun dari pusaran. Hanya paruhnya yang menutupi sebagian besar langit, dan tekanannya meningkat berkali-kali lipat. Semangat asal burung vermilion. Bulu itu adalah harta penting bagi burung vermilion generasi pertama karena dia hanya memiliki satu. Apa yang dipanggil oleh bulu itu adalah burung vermilion asli yang hidup di tanah air burung vermilion generasi pertama. Ini bukanlah burung vermilion yang dibentuk oleh kultivator klan burung vermilion, tapi yang hidup. Paruh burung vermilion tiba-tiba turun dari pusaran dan menyebabkan lautan api cekung ke dalam dengan paruh di bagian bawah. Saat turun, apinya melonjak. Kecepatannya tidak terbayangkan. Saat ia turun, ia tanpa ampun mematuk pria paruh-baya itu. Selama proses ini, seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi kepala burung vermilion. Matanya dipenuhi amarah, dan Wang Lin langsung mengenalinya. Kelihatannya sangat mirip dengan burung vermilion generasi pertama. Dunia terus bergemuruh. Paruh burung vermilion turun dengan cepat dan dalam sekejap mencapai jarak 1000 kaki dari api 7 warna. Ini sebanding dengan jari para dewa kuno, tetapi momentumnya jauh lebih kuat. Hanya Dewa Kuno Bintang 8 dewasa yang menggunakan mantranya secara pribadi yang dapat menandinginya. Di dalam api 7 warna, pria paruh-baya itu mengeluarkan suara gemuruh dan dia melambaikan tangannya. Api 7 warna di sekelilingnya melesat ke langit dan membentuk burung vermilion lain yang menyerbu paruh yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema. Burung vermilion 7 warna mengeluarkan jeritan menyedihkan saat menyentuh paruhnya, dan tiba-tiba roboh. Pria paruh-baya itu batuk darah dan tangannya membentuk segel sementara ekspresinya ganas. Dia meraung, bumi, air, api, angin. Kata-katanya mengguncang seluruh dunia. Dengan kata, bumi, bumi tanpa batas muncul di bawahnya. Dengan kata, air, lautan yang mengamuk muncul di atas bumi. Dengan kata, api, laut mulai terbakar dan diselimuti api 7 warna. Dengan kata terakhir, angin, embusan angin menyapu nyala api. 4 elemen. Ekspresi pria paruh-baya itu galak dan tangannya didorong ke depan. Angin kencang bertiup menuju paruh burung vermilion, dan di belakangnya ada nyala api yang berkobar. Setelah nyala api ada gelombang laut.
Akhirnya, bumi melewati tubuh pria parubaya itu dan menyerbu ke langit seolah-olah akan memperbaiki pusaran tersebut. Ketika semua ini muncul di hadapan Wang Lin, itu mengguncang pikirannya. Entah itu burung vermilion atau pria parubaya, mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan Daoist Water dan Master Simo. Jika kedua kekuatan ini bertabrakan, gelombang kejutnya akan cukup kuat untuk menghancurkan tanah suci ini. Bahkan Wang Lin tidak akan mampu bertahan. Kecuali dia bisa menggunakan mantra yang sama kuatnya untuk menghadapi gelombang kehancuran yang datang. Atau dia dapat memilih untuk menggunakan rencana cadangan yang telah dia buat sebelumnya, untuk meninggalkan alam luar dan kembali ke alam dalam. Namun, saat ini adalah kesempatan terbaik untuk melukai atau membunuh penguasa secara serius. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya mencari keuntungan dalam situasi berbahaya, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dia ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan di alam luar setelah menghancurkan klan Scatter Thunder. Bunuh penguasa. Burung vermilion generasi pertama yang kejam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Burung vermilion generasi pertama telah hidup terlalu lama, dan Wang Lin tentu saja bukan tandingannya. Meskipun dia sudah menebak rencana generasi pertama, dia masih selangkah di belakang. Nenek moyang generasi kedua tiba-tiba memberiku mantra klan burung vermilion terkuat karena dia mengetahui semuanya dan mencoba membantuku. Tangan Wang Lin mulai membentuk segel tanpa ragu-ragu. Nafas pertama, angin pria parubaya itu bertabrakan dengan paruhnya. Dunia bergemuruh dan angin bertiup kencang. Paruh burung vermilion bergetar, dan gemuruh apinya bergema dengan keras. Gelombang kejut tersebar ke segala arah. Wang Lin menyelesaikan kelompok segel pertama. Dunia di hadapannya berubah warna dan tulang api raksasa muncul entah dari mana. Nafas kedua. Api 7 warna bertabrakan dengan paruh burung vermilion dan dunia bergemuruh. Paruh burung vermilion bergetar dan nyala api 7 warna itu runtuh. Gelombang kejut kedua melanda dunia. Wang Lin menyelesaikan set segel kedua. Cabang-cabang muncul di tulang api raksasa. Nafas ketiga dan keempat langsung berlalu. Laut mengamuk di paruh burung vermilion dan bertabrakan dengannya, berubah menjadi uap air yang tak ada habisnya. Ujung paruhnya patah, menyebabkan burung vermilion menjerit dan mengeluarkan seteguk udara dari perutnya. Udara ini mengalir deras ke bumi yang memperbaiki surga. Gemuruh yang menggelegar bergema dengan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah suci ini dan menjadi suara dunia. Sang penguasa mengeluarkan suara gemuruh saat paruh burung vermilion roboh. Saat ia runtuh, gelombang kejut ketiga menyebar ke segala arah. Perpecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa dan energi kekerasan memenuhi dunia ini. Tanah suci klan burung pipit api mulai runtuh akibat gelombang kejut ini. Udara yang dimuntahkan oleh burung vermilion mendarat di bumi, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Melihat bumi akan hancur, penguasa memuntahkan seteguk darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan mendorong bumi ke langit. Setelah bumi menyerap darah, ia tidak lagi hancur dan menyerang langit dengan momentum yang tak terlukiskan. Gemuruh menggelegar bergema. Bumi besar yang dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke lautan api di langit. Itu menutupi seluruh lautan api dan menyegel pusaran raksasa yang dilalui oleh roh asal burung vermilion. Dunia bergetar dan terkoyak ketika gelombang kejut menyebar, menyebabkan segalanya hancur berkeping-keping. Penguasa itu batuk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan ekspresi galak sebelum mengangkat kakinya. Wang Lin terkena gelombang kejut ini dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi tangannya bergerak semakin cepat. Dia berjuang untuk terus membentuk segel, dan saat ini ada lebih dari 1 juta segel di sekelilingnya. Penguasa yang masuk melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis. Sial, pengikut lama itu benar-benar mengajarimu mantra ini. Dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Namun, roh hutan kuno yang dilepaskan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang penguasa yang datang. Penguasa memiliki ekspresi ganas saat dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan tak berujung berubah menjadi cetakan tangan raksasa. Itu seperti matahari yang turun menuju roh hutan purba. Gemuruh bergemuruh memenuhi udara saat roh kayu kuno itu bergetar. Telapak tangan menembus tubuhnya dan kemudian menyerang ke arah Wang Lin. Pada saat ini, nafas ke-9 tiba dan tangan kanan Wang Lin menyelesaikan segel terakhir. Tangannya berlumuran darah dan hampir tidak bisa bergerak setelah menyelesaikan segel terakhir. Hampir 2 juta segel ada di sekitar tubuh Wang Lin. Setelah dia selesai, mereka membentuk badai api dan menyatu dengan kerangka payung tulang untuk membentuk payung kuno pembakaran alam raksasa.
Payung kuno pembakaran alam. Mata Wang Lin memerah. Dia menggunakan mantra terkuat klan burung vermilion saat cetakan telapak tangannya mendekat. Meskipun dia baru mempelajarinya, dia adalah burung vermilion, dan dia telah mempraktikkan pembatasan sejak lama, jadi dia memiliki metode untuk membuat segel dengan cepat. Namun, pemahamannya tentang hal itu rendah, jadi kekuatannya jelas lebih rendah. Namun, jika menyangkut mantra semacam ini, meski kekuatannya lebih lemah, itu tetap mengejutkan. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Wang Lin dengan jelas merasakan vitalitas di tubuhnya dengan cepat diserap oleh payung kuno untuk membentuk kekuatan yang akan membukanya. Payung, buka untuk menghancurkan dunia. Wang Lin meraung sambil melambaikan tangannya.